Bab 741 rekrutmen dimulai. Apakah akhirnya sudah waktunya? Suasana kegembiraan merasuki kerumunan orang yang telah menunggu di luar sekte Great Wilderness Divine. Inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Pada saat ini, banyak tetua sekte Dewa Gurun Agung muncul di panggung tinggi di luar gerbang. Yang tertua di antara mereka mengelus jenggotnya dan berkata, "Semuanya, hari ini menandai dimulainya perekrutan murid sekte Dewa Gurun Agung. Jika kalian ingin berpartisipasi dalam penilaian, ikuti saya." Setiap bagian dari jalur kultivasi sangatlah sulit. Mereka telah menunggu di luar sekte Great Wilderness selama puluhan hari hanya untuk hari ini. Setelah gerbang dibuka, semua orang bergegas masuk dengan penuh semangat, ingin berpartisipasi dalam penilaian. Di antara mereka, beberapa bahkan berasal dari keluarga besar. Yang lain tidak mau tunduk pada takdir dan ingin bergabung dengan sekte Dewa Alam Liar Agung untuk mengubah diri. Ketika mereka memasuki area sekte, mereka mulai merasa tidak nyaman karena tidak tahu apa saja yang harus dinilai. Tak lama kemudian, kerumunan itu digiring ke sebuah lapangan luas. Di tengah alun-alun, terdapat panggung tinggi tempat para tetua duduk. Tepat di bawahnya terdapat batu besar yang memancarkan cahaya neon. Batu ini berfungsi untuk menguji fondasi kultivasi seseorang. Kali ini, penilaian rekrutmen murid ditangani oleh Gao Sun. Ujian yang telah ia persiapkan juga luar biasa berat. Hanya mereka yang menyelesaikan ujian dapat memasuki aula utama dan bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai murid. Mereka yang bisa memasuki aula utama umumnya memiliki tingkat bakat tertentu. Di dunia luar, mereka bisa dianggap jenius sampai batas tertentu. Penatua Luo melayang di udara. Setelah menyapukan pandangannya ke kerumunan, ia berkata dengan suara berat, "Penilaian telah dimulai. Siapa yang ingin menjadi yang pertama?" Alun-alun menjadi sunyi. Tak seorang pun berani memimpin, takut dipermalukan jika tidak lolos. Tak lama kemudian, terdengar suara malas, "Karena semua orang begitu rendah hati, aku akan pergi dulu." Ia berpakaian mewah dan berjalan menuju batu itu dengan ekspresi tenang. Ia memancarkan kepercayaan diri, dan ekspresinya penuh kebanggaan. Siapa anak ini? Sombong sekali, ya. Apa mungkin dia dari keluarga terpandang? Orang ini berasal dari kerajaan Dewa Yang Li, dan dia adalah kerabat langsung keluarga kerajaan. Jika aku ingat dengan benar, namanya adalah Feng Huatian. Konon, saat ia lahir, terjadi fenomena aneh di langit. Terlebih lagi, saat ia masih sangat muda, ia sudah jauh lebih kuat daripada beberapa orang dewasa, dan ia disebut jenius tak tertandingi. Mendengar ini, kerumunan terkesiap kaget. Kesombongannya kini masuk akal. Namun, melihat peserta pertama adalah seseorang yang begitu terkenal dan berbakat, banyak orang di kerumunan merasa harapan mereka perlahan pupus, dan peluang mereka untuk bergabung dengan sekte Great Wilderness Divine pun ikut pupus. Kemungkinan besar, slot murid dalam penilaian rekrutmen kali ini terbatas. Dengan demikian, setiap tambahan peserta berbakat berarti berkurangnya satu slot untuk mereka. Ketika Feng Huatian tiba di depan batu tersebut, beberapa tetua lainnya muncul dan mengirimkan gelombang kekuatan spiritual ke dalam batu tersebut. Kemudian, formasi 7 bintang muncul di bawah batu tersebut, yang menunjukkan bakat peserta ujian. Ketika Feng Huatian meletakkan tangannya di atas batu itu, formasi itu langsung bersinar dengan cahaya kemasan, menyilaukan semua orang. Sial! Ini emas! Kerumunan orang terkejut dan menatap Feng Huatian dengan mata terbelalak. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya kemasan. Pada saat ini, para tetua yang bertugas melaksanakan ujian itu tercengang. Penatua Luo berkata dengan tak percaya, "Anak ini benar-benar memiliki fisik suci. Dia memang bisa dianggap jenius 1 dari 10.000. Orang pertama yang berpartisipasi dalam penilaian telah memberi mereka kejutan besar, yang membuat para tetua senang. Jelaslah bahwa upaya mereka di pertemuan itu tidak sia-sia. Prestasi mereka di sana telah mengangkat reputasi mereka, dan memungkinkan mereka untuk menarik lebih banyak orang jenius daripada sebelumnya." Penatua Luo menatap Feng Huatian dengan tak percaya sebelum berbalik ke para penatua lainnya dan berkata, "Baiklah, kalian lulus ujian ini." Setelah mengatakan itu, seorang murid membawa Feng Huatian ke aula utama. Berkat bakat Feng Huatian yang luar biasa, ia dibebaskan dari penilaian lain dan diterima langsung sebagai anggota sekte Great Wilderness Divine. Setelah melihat ini, penonton hanya bisa memandang dengan iri. Mereka semua diam-diam berdoa agar mereka memiliki bakat terpendam yang belum mereka temukan, yang dapat menggemparkan dunia. Siapa yang akan pergi selanjutnya? Penatua Luo berbicara lagi setelahnya. Dia tidak menunda sama sekali. Di puncak Yuntian, Zhuge Yuiwei baru saja menyelesaikan kultivasinya dan tiba di istana Yuntian. Di sana, ia melihat Feng Xiyun telah menunggu lama. "Kakak pertama, perekrutan murid sekte dimulai hari ini. Tadi, kakak senior Hua datang dan menyuruh kami bergegas." Zhuge Yuiwei mengangguk. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak terlalu terganggu dengan hal ini. Lagi pula,
mereka hanya pergi ke sana untuk formalitas. Puncak awan langit sepertinya tidak akan menerima murid lain. Meski begitu, Ye Xuan sudah memberi instruksi bahwa jika dia bertemu dengan murid yang berpotensi baik, dia bisa memutuskan apakah akan menerima orang itu sebagai muridnya atau tidak. Bab 742 Yue Lun meninggalkan pengasingan. Meskipun dia dapat memutuskan apakah dia ingin menerima murid atas nama gurunya, Suge Yue tetap memiliki pemikiran seperti itu. Jika dia melakukan kesalahan, bukankah itu sama saja dengan menimbulkan masalah bagi gurunya? Oleh karena itu, dia memutuskan untuk hanya melihat apa yang sedang terjadi. Ayo pergi dulu. Suge Yue memimpin Feng Xiyun dan Xiang Yun menuju aula utama. Ketika mereka tiba di aula utama, mereka melihat sosok yang dikenalnya. Kepala Yue Lun. Suge Yue segera menyapa Yue Lun dengan hormat saat dia melihatnya. Hah! Kepala Yue Lun sudah mencapai alam tertinggi. Lebih jauh lagi, dia tampak telah mencapai tahap tengah alam tertinggi. Tampaknya kultivasi terpencil kepala Yue Lun setelah pertemuan itu membuahkan hasil. Ketika Yue Lun melihat Suge Yue dan yang lainnya berjalan mendekat, senyum cemerlang tersungging di wajahnya. Kemudian, dia menatap Xiang Yun dan berjongkok sedikit untuk mengusap kepala kecilnya. Gadis kecil, kau juga di sini. Sudah lama aku tidak melihatmu. Kau tumbuh sedikit lebih tinggi dan lebih cantik. Mem. Merasa sedikit puas saat ini, Xiang Yun berkata, kakak pertama bilang kalau aku makan lebih banyak, aku akan tumbuh lebih cepat. Makanya aku makan sampai kenyang setiap hari. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk tumbuh setinggi kakak-kakakku, atau bahkan lebih tinggi. Yue Lun menutup mulutnya dan terkekeh. Lalu, ia menatap Suge Yue dan bertanya, apakah gurumu masih menyendiri? Ya, dia telah berkultivasi secara tertutup sejak kami kembali dari pertemuan. Yue Lun mengangguk. Sudah lama sejak terakhir kali ia bertemu Ye Xuan, jadi ia merindukannya. Dia juga telah menyerap banyak energi yang dipancarkan Ye Xuan sebelumnya, yang membantunya mengokohkan fondasi kultivasinya dan mencapai tahap tengah alam tertinggi. Awalnya, dia berencana untuk berterima kasih pada Ye Xuan, tetapi siapa sangka bahwa dia masih berkultivasi. Apakah kamu berencana menerima beberapa murid untuk menjadi gurumu? Tanya Yue Lun sambil tersenyum. Untuk saat ini belum. Sebelum guru memasuki kultivasi tertutup, beliau berpesan agar saya mengamati dengan saksama, dan alih-alih potensi, saya harus melihat karakter. Jika aku benar-benar menemukan seseorang yang cocok, aku akan menerima murid atas nama guru. Suge Yue menceritakan semuanya secara rinci. Bagaimanapun, mereka yang mengenal Ye Xuan tahu betapa uniknya persyaratan dan metodenya dalam merekrut murid. Potensi atau latar belakang tidaklah penting, yang penting hanya karakter. Kali ini, giliran Suge Yue untuk membuat keputusan, dan dia akan mematuhi kriteria gurunya. Puncak awan langit selalu unik. Memang jauh lebih mudah untuk membuat orang berbakat tumbuh menjadi ahli yang tak tertandingi. Namun, membuat orang biasa menjadi ahli yang tak tertandingi. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Haha, metode ini cukup cocok untuk gurumu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yue Lun semakin mengagumi Ye Xuan. Orang lain ingin menerima lebih banyak murid jenius, tetapi Ye Xuan berbeda. Dia hanya memilih murid yang disukainya. Misalnya, ketika Ye Xuan baru saja menerima Suge Yue, dia tidak disukai oleh semua kepala suku, tetapi Ye Xuan tetap memilihnya. Setelah mengangkat Suge Yue sebagai muridnya, Ye Xuan secara pribadi mengajarinya, dan dia akhirnya menjadi salah satu jenius terkemuka di sekte tersebut. Saat itu, Yue Lun juga merasa bahwa Suge Yue berbakat. Bakatnya hanya tersembunyi, sehingga tidak terungkap. Namun, setelah mempelajarinya lebih lanjut, ia menyadari bahwa Ye Xuan telah menggunakan banyak pil dan obat-obatan untuk membangun kembali fisiknya, yang membawanya pada pencapaiannya saat ini. Berkat bantuan Ye Xuan, ia menjadi bintang yang sedang naik daun. Mungkin inilah kekuatan sejati Ye Xuan. Bahkan murid biasa pun bisa menjadi jenius tak tertandingi di bawah bimbingannya. Baiklah, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Ayo masuk dulu. Yue Lun tersenyum dan menarik Suge Yue ke aula utama. Feng Xiyun dan Xiang Yun mengikuti di belakang dengan diam-diam. Awalnya, Xiang Yun ingin memeriksa ruang belajar dan melihat bagaimana keadaan tetua Huang. Namun, ketika ia baru melangkah 2 langkah, para murid puncak utama menatapnya dengan waspada. Seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap penjahat. Xiang Yun memutar matanya dan diam-diam tinggal di samping kakak-kakak seniornya. Apakah mereka benar-benar mengira dia akan merobohkan ruang belajar lagi? Bab 743 berhenti di situ. Pada saat ini, para pemimpin, tetua, dan beberapa murid terbaik dari berbagai puncak telah berkumpul di aula utama. Mereka semua diam-diam menunggu pidato tetua agung. Setelah Yue Lun memasuki aula utama, dia pertama-tama mengangguk pada Aulei dan kemudian duduk di tempat duduknya. Sebagai seorang junior, Suge Yue jelas tidak bisa melakukan hal yang sama.
Ia menarik Feng Xiyun dan Xiang Yun, lalu menyapa mereka dengan hormat. Junior Suge Yuiwe memberi salam kepada Paman Ao. Junior Feng Xiyun menyapa Paman bela diri Ao. Xiang Yun tertegun sejenak, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan saudara perempuan pertama dan kedua, dia pun mengikutinya. Junior Xiang Yun. Sebelum Xiang Yun selesai berbicara, Ao Lei, yang memimpin acara, gemetar. Ia langsung berdiri dan berkata, berhenti, berhenti, berhenti. Kalau kau teruskan, aku yang akan menderita. Suge Yuiwe dan Feng Xiyun baik-baik saja, tetapi gadis kecil ini berbeda. Dia benar-benar tidak bisa menerima sapaan gadis kecil ini. Dalam sekejap, Ao Lei muncul di depan Xiang Yun dan buru-buru menghentikannya dari membungkuk. Mungkin yang lain tidak tahu, tetapi dia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Gadis kecil ini adalah reinkarnasi dari seorang ahli hebat, dan memiliki energi takdir dan karma yang luar biasa banyaknya. Mungkin hanya orang seperti Yesuan yang berani menerima penghormatan gadis kecil ini dengan hati nurani yang bersih. Jika dia membiarkan gadis kecil ini membungkuk ke arahnya, dia mungkin akan mendapat masalah besar nantinya. Ketika Xiang Yun melihat tetua agung tidak mengizinkannya memberi penghormatan, ia merasa kesal. Mengapa kakak perempuan pertama dan kedua bisa melakukannya, tetapi ia tidak? Namun, semakin sering hal itu terjadi, semakin ia ingin melakukannya. Ia menepis tangan Ao Lei dan berlutut di tanah. Apakah kau benar-benar mencoba membunuhku? Untungnya, Ao Lei bereaksi cepat dan segera meraih bahunya dan menahannya sebelum lututnya menyentuh tanah. Haha, gadis kecil, kau tak perlu menyapaku. Niat baikmu saja sudah lebih dari cukup, kata Ao Lei cepat. Namun, Xiang Yun tidak dapat memahami situasinya. Mengapa sekarang dia ingin dia membungkuk padanya? Mungkinkah metode yang diajarkan gurunya untuk menghormati orang yang lebih tua itu salah? Dia menggaruk kepalanya agak tak berdaya, lalu segera mengalihkan pandangannya ke Gao Sun, yang tidak jauh darinya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Karena dia tidak bisa bersujud pada tetua agung, maka seharusnya dia juga bersujud pada paman seperguruan ini, bukan? Paman Gao, Junior Xiang Yun. Ya Tuhan! Gao Sun yang semula duduk dengan tenang di kursinya tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar. Tidak. Dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Xiang Yun dan mencegahnya berlutut. Ahaha, Xiang Yun kecil, kau tak perlu tunduk padaku. Gao Sun sudah berkeringat, dan jantungnya berdebar-debar. Melihat kejadian lucu itu, murid-murid di aula utama terbelalak lebar karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tetua agung dan paman bela diri Gao tidak mau gadis kecil ini membungkuk kepada mereka? Lagi pula, mereka terlihat sangat ketakutan. Meskipun gadis kecil ini adalah juara dalam pertemuan itu, tidak mungkin dia bisa membuat orang-orang penting ini gemetar ketakutan hanya dengan membungkuk, kan? Di antara murid-murid itu, banyak yang tidak tahu dari mana gadis kecil itu berasal, sehingga mereka pun sangat bingung. Biarkan aku memberimu pencerahan. Gadis kecil dari puncak awan langit ini adalah reinkarnasi dari seorang ahli yang hebat. Dia memiliki energi takdir dan karma yang luar biasa. Mendengar ini, semua orang langsung tersadar. Mereka akhirnya tahu apa alasannya. Aduh, kalau begitu kita harus hati-hati di dekat adik kecil ini di masa depan. Satu kesalahan kecil saja, kita akan tamat. Namun, Xiang Yun merasa sangat jengkel saat ini. Mengapa begitu sulit untuk membungkuk? Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa setiap kali dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia harus memberi salam dengan sopan dan membungkuk pada saat yang bersamaan. Meskipun demikian, tidak ada satupun tetua yang mengizinkannya membungkuk. Apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Setelah menyadari bahwa ia telah ditolak 2 kali, ia melirik para kepala suku lain di aula utama. Melihat hal ini, para kepala suku lainnya menjadi gelisah, dan mereka bersiap untuk bertindak. Pada saat ini, bibir Xiang Yun sedikit melengkung dan ia mulai tersenyum jahat. Namun, setelah menyadari situasi yang aneh, Suge Yuiwe segera menarik Xiang Yun kembali dan berkata, kakak ketiga, kau tidak boleh bertindak gegabah. Baiklah kalau begitu. Setelah mendengar kata-kata Suge Yuiwe, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada ide tersebut. Untungnya, Suge Yuiwe bertindak tepat waktu. Kalau tidak, banyak orang yang hadir pasti akan mendapat masalah. Dengan kata lain, ia secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawa orang lain. Baiklah. Melihat semua orang telah tiba, Ao Lei mengulurkan tangan dan memberi isyarat ke arah kerumunan. Kemudian, ia melirik Suge Yuiwe dan memintanya untuk duduk di kursi Yesuan sambil mengawasi Xiang Yun. Hanya dengan cara inilah mereka bisa mengendalikan gadis kecil ini. Bab 744 mengambil sikap. Setelah semua orang duduk, Ao Lei kembali ke tempat duduknya dan berkata, semuanya, hari ini adalah hari di mana Sekte Dewa Gurun Agung kita akan merekrut murid. Lagi pula, penilaian masuk sudah dimulai di pintu masuk. Sebentar lagi,
pengaturannya akan dijelaskan kepadamu dan kamu akan membantu para penatua lainnya untuk menguji calon murid. Selain itu, para pemimpin puncak harus menugaskan murid-muridnya untuk memperhatikan situasi dengan saksama dan mengirim orang untuk berpatroli di sekitar untuk mencegah kemungkinan masalah. Lagi pula, benua timur sekarang penuh bahaya. Bencana bisa saja terjadi kapan saja. Ketika kami merekrut murid, kami sama sekali tidak boleh membiarkan situasi yang tidak diinginkan terjadi. Setelah mendengar kata-kata Aolei, semua orang menjawab serempak, dimengerti. Ekspresi semua orang berubah menjadi sangat serius. Lagi pula, mereka sangat jelas tentang situasi di dunia luar. Karena alasan inilah mereka harus mempertahankan kewaspadaan 120% selama masa rekrutmen untuk mencegah terjadinya bencana. Baiklah, pergilah dan lakukan persiapan. Kemudian, ia memberi isyarat kepada para tetua untuk segera pergi. Hanya para pemimpin dari berbagai puncak yang tersisa di aula utama. Setelah melihat bahkan para tetua pun telah pergi, Zhuge Yuiwei segera menoleh ke Feng Xiyun dan memintanya untuk membawa Xiang Yun keluar terlebih dahulu. Dia masih harus tinggal di sini dan mendengarkan instruksi lainnya. Begitu mereka pergi, Aolei berbalik dan berkata kepada mereka, "Semuanya, kalian seharusnya sudah tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, kan? Di wilayah gurun, kerangka yang mengerikan mulai menimbulkan masalah di mana-mana." Setelah mengatakan ini, raut wajahnya berubah muram, dan ia berkata, "Aku sudah menginstruksikan orang-orang kita untuk terus memberitahu kita tentang berita di dunia luar. Wilayah gurun kini telah dipenuhi dengan kekuatan aneh itu. Saya khawatir tidak lama lagi kita akan menghadapi pertempuran sengit." Mendengar ini, suasana menjadi tegang dan hening, dan pikiran mulai menjadi liar. Jika bahkan tetua agung khawatir, situasinya memang buruk. Berbagai kerajaan telah meminta bantuan kami. Mereka ingin kami membantu membangun garis pertahanan dan bekerja sama dengan tentara mereka untuk melawan serangan para monster. Dengan begitu, kami dapat melindungi rakyat dengan lebih baik. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala dan merenung. Mereka tidak langsung menjawab. Dengan bencana yang mengancam, jika mereka tidak turun tangan membantu, rakyat biasa akan celaka. Namun, jika mereka maju untuk membantu, sekte tersebut kemungkinan besar akan menghadapi krisis besar. Jika mereka tidak berhati-hati, sekte tersebut bahkan bisa hancur. Hingga saat ini, berbagai sekte dan kekuatan lain tidak menunjukkan niat membantu. Masing-masing dari mereka tetap diam dan bersembunyi. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa mereka juga berisiko hancur dalam situasi ini. Bagaimana mereka bisa membantu orang lain? Belum lama ini, Sekte Supreme Divine telah menutup diri sepenuhnya dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi merekrut pengikut saat ini. Barangkali ada hubungannya dengan penampilan mereka di pertemuan itu, tetapi tidak mencoba merekrut murid pun merupakan hal yang tidak lazim. Akan tetapi, meskipun cara yang dilakukan Sekte Dewa tertinggi dalam menangani masalah ini tampak gegabah, itu juga merupakan cara paling bijaksana untuk menghadapi bencana yang akan datang. Setelah mengetahui kejadian ini, banyak kekuatan dan sekte kecil memilih untuk melakukan hal yang sama. Hanya sekte besar lainnya yang melanjutkan upaya perekrutan murid mereka. Setelah mendengar pertanyaan Aolei, Zhuge Yuiwei tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Ia juga sangat ragu saat itu. Ia ingin sekali berdiri dan bersuara, tetapi ia dengan paksa menekan keinginan itu. Ia memahami betul perasaan ditinggalkan lebih dari siapapun. Gara-gara invasi binatang buas itulah ia kehilangan rumahnya. Kini kejadian ini akan terulang kembali, jika sekte-sekte besar tidak campur tangan, orang-orang biasa di dunia luar hampir pasti akan berakhir menjadi santapan bagi binatang-binatang buas ini. Sebesar apapun keinginannya agar sekte tersebut maju, ia hanya mempertimbangkan pengalaman masa lalunya. Ia tidak bisa membahayakan nasib puncak awan langit dan sekte Dewa Gurun Raya hanya karena itu. Namun, pada saat ini, Gao Sun angkat bicara. Dia berdiri dengan ekspresi tegas dan berkata, "Kakak senior Ao, sejak berdirinya Sekte Dewa Gurun Agung, kami selalu memikirkan rakyat jelata dan bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan mereka. Karena alasan inilah sekte kami populer di kalangan masyarakat umum. Sekarang rakyat jelata sedang menghadapi bencana, jika kita memutuskan untuk membiarkan mereka sendiri, ini tidak akan sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari berdirinya sekte kita. Oleh karena itu, Sekte Dewa Gurun Agung kita harus berdiri dengan berani kali ini." Pada saat ini, semua orang memandang Gao Seng dengan kagum. Bab 745 Pertemuan Penting, Bagian 1. Li Dahai juga berdiri saat itu. Ia menatap Gao Sun dengan kagum dan berkata, "Kakak Gao, aku sungguh terkejut dengan kata-katamu hari ini. Kata-katamu sangat masuk akal. Meskipun Sekte Dewa Gurun Agung kita bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan, kita masih memiliki keyakinan tertentu pada kemampuan kita untuk melindungi tanah ini. Ini hanya bencana. Kita hanya perlu mempersiapkan diri dengan baik." Mendengar perkataan Li Dahai, rasa keadilan di hati rakyat pun terangkat. "Haha,
Tawa terdengar. Kemudian, Yuelun juga berdiri dan berkata, Kakak Ao, ini mungkin juga kesempatan langka bagi kita. Oh, kenapa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Sudut mulut Ao Lei sedikit melengkung. Akhirnya, seseorang telah mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya. Dia hanya mempertahankan kebisuannya karena dia ingin menunggu seseorang untuk berbagi pikirannya. Selama beberapa hari terakhir, dia terus memikirkan masalah ini dan bahkan terjaga sepanjang malam. Sebagai tetua agung Sekte Great Wilderness Divine, setiap keputusan yang dibuatnya terkait dengan nasib sekte itu sendiri. Justru karena itulah dia harus mempertimbangkan keputusannya dengan matang. Yuelun berkata dengan tenang, setiap kali kita menghadapi bencana besar, itu terjadi pada saat energi takdir paling mudah diperoleh. Ini untuk memberi penghargaan kepada orang yang memberikan jasa terbesar. Bencana ini datang sangat tiba-tiba. Tidak berlebihan jika disebut bencana. Kita semua tahu betapa seriusnya bencana ini. Jika kita bisa melindungi rakyat jelata ini, maka kita secara alami akan memberikan pahala yang besar dan mendapatkan energi takdir. Jika kita benar-benar berhasil mengatasi bencana ini, maka Sekte Dewa Gurun Agung kita pasti akan menjadi sekte nomor 1. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa ini mungkin menjadi alasan tidak adanya berita dari Sekte Jade Lake Divine, karena mereka juga mungkin sedang menunggu kesempatan untuk memanfaatkan bencana ini juga. Ini jelas sebuah pertaruhan. Jika mereka bertaruh dengan tepat, mereka akan mendapatkan keuntungan tak terbatas. Namun, jika gagal, semua yang mereka miliki bisa hancur. Apakah kita ingin bertaruh juga? Godaannya sungguh tak tertahankan. Terlebih lagi, mengingat situasi saat ini, rakyat jelata tampaknya telah ditinggalkan. Jika Sekte Dewa Gurun Agung berdiri untuk melindungi mereka saat ini, mereka pasti akan diingat dan disyukuri. Ao Lei tertawa terbahak-bahak. Ini memang pertaruhan, tetapi ia merasa pantas untuk diambil. Namun, bahkan ia pun tidak bisa mengambil keputusan dengan mudah, itulah sebabnya ia berkonsultasi dengan Taois Yi Feng kemarin. Sayangnya, yang terakhir tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya mengatakan bahwa apapun keputusan yang diambil, ia dan para tetua lainnya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung sekte tersebut. Demikianlah pertemuan dengan berbagai pimpinan ini diselenggarakan. Setelah menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, dia berkata, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Kakak senior Ao, kurasa ini patut dicoba, ujar Gao Sun tanpa ragu, dan para ketua lainnya langsung menyatakan persetujuan mereka. Kakak Ao, ayo kita berjuang sekuat tenaga kali ini. Situasinya masih memungkinkan. Lagi pula, melindungi rakyat jelata selalu menjadi prinsip sekte kita. Masuk akal. Bahkan tanpa janji energi takdir, kita tetap harus melindungi mereka. Berbagai pemimpin mengemukakan pikiran mereka satu demi satu. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Ao Lei tertawa sangat gembira. Orang-orang ini benar-benar layak memimpin Sekte Dewa Gurun Agung. Meskipun mereka kadang-kadang bertengkar dan bersaing satu sama lain, ketika mereka benar-benar menghadapi masalah besar, mereka akan bersatu tanpa keraguan. Setelah melihat kerumunan, Ao Lei mengalihkan pandangannya ke Suge Yuiwe. Ia mengerti apa yang dipikirkan gadis kecil ini, tetapi ingin gadis itu mengungkapkan pendapatnya. Terlebih lagi, Yesuan adalah kartu truf sekte, jadi mereka juga membutuhkannya untuk mewakili pendiriannya tentang masalah ini. Akan tetapi, dia tetap diam saja, yang mana hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Mereka sudah bicara begitu banyak, jadi kenapa dia masih menahan diri? Dia masih muda, jadi bukankah seharusnya dia dipenuhi gairah, bukan pria tua seperti dia? Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, keponakan Martial Suge, bagaimana menurutmu? Bab 746 Pertemuan Penting, Bagian 2. Suge Yuiwe tercengang ketika tiba-tiba dimintai pendapatnya. Dia telah berpartisipasi dalam banyak rapat selama masa jabatannya sebagai pimpinan puncak awan langit, tetapi hampir di setiap rapat dia selalu diam saja. Ada apa hari ini? Kenapa tiba-tiba dia dimintai pendapatnya? Suge Yuiwe menatap Ao Lei dengan linglung. Setelah melihat sekeliling, ia mendapati para ketua lainnya juga menatapnya. Ia segera berdiri dan berkata, saya rasa saran yang diajukan oleh semua paman dan bibi cukup bagus. Puncak Yun Kong sangat mendukung hal ini. Mendengar ini, yang lain mengangguk dan tersenyum. Meskipun mereka semua bersemangat tadi, jika pertempuran benar-benar terjadi, mereka harus bergantung pada Yesuan untuk membalikkan keadaan pada akhirnya. Hanya dengan keikutsertaannya, keselamatan sekte dan para pengikutnya dapat terjamin. Setelah memberi isyarat agar Suge Yuiwe duduk, Ao Lei berkata, setelah ini, kirim murid-murid untuk membantu pasukan dari berbagai kerajaan membangun garis pertahanan yang kuat. Juga, sebarkan berita bahwa Sekte Dewa Gurun Agung kita bersedia melindungi rakyat jelata dengan nyawa kita. Mendengar hal itu, semua orang berdiri serempak dan berkata, dimengerti. Mereka semua tahu betul keributan macam apa yang akan ditimbulkan berita ini.
Pada saat kritis ini, hampir semua kekuatan dan sekte memilih untuk menutup pintu mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, sedangkan sekte Great Wilderness Divine telah melakukan yang sebaliknya. Reputasi sekte itu akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pertemuan berakhir, semua kepala suku pulang dan kembali untuk membuat pengaturan dan persiapan yang diperlukan. Gao Sun, di sisi lain, pergi ke tempat penilaian, dan Zhuge Yuiwei juga pergi untuk bertemu dengan Feng Xiyun dan Xiang Yun. Saat itu, ia bahagia dan bangga dengan keputusan yang diambil sekte tersebut. Di saat yang sama, ia juga sangat khawatir bencana itu akan jauh lebih buruk daripada yang mereka perkirakan, yang mungkin mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali. Saat itu, tempat penilaian penuh sesak. Menyaksikan kemunculan satu demi satu jenius, kerumunan terus berdiskusi. Aku benar-benar panik sekarang. Baru sebentar, tapi sudah banyak jenius yang bermunculan. Apa aku bisa lulus penilaian pertama? Jangan bahas itu. Rekrutmen kali ini terlalu banyak orang jenius. Berdasarkan apa yang kulihat, ada hampir 6 murid dengan tulang dewa. Para jenius tampaknya begitu melimpah di sini. Mungkin kita benar-benar tidak akan bisa lolos. Semua orang khawatir. Mereka benar-benar tidak ingin disingkirkan begitu saja, terutama mengingat fakta bahwa sekte Great Wilderness Divine merupakan sekte terkuat di benua timur, dan lebih jauh lagi, paling aman. Lebih jauh lagi, jika mereka cukup beruntung untuk bergabung dengan sekte tersebut, mereka akan membawa kemuliaan dan kehormatan bagi keluarga dan leluhur mereka selama beberapa generasi. Jadi, hampir semua orang di sini menganggap penilaian ini sebagai masalah hidup dan mati. Saat mereka berbisik-bisik satu sama lain, ada kilatan cahaya, yang segera menghilang dan menampakkan sosok seorang pria kekar dengan sikap elegan di panggung tinggi. Saat ia muncul, orang-orang yang awalnya berbisik satu sama lain terdiam. Mereka bisa merasakan aura alam tertingginya meresap ke seluruh tempat. Jika aku tidak salah, orang ini adalah pemimpin puncak pedang tersembunyi, Gao Sun. Sialan, itu memang dia. Kita beruntung sekali bertemu orang sebesar itu. Setelah hening sejenak, kerumunan kembali bersemangat. Bagaimanapun, Gao Sun adalah seorang kultivator yang sangat dihormati. Kemanapun ia pergi, ia selalu menjadi panutan. Mayoritas orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian adalah orang-orang biasa. Sungguh menakjubkan bisa berada di hadapan seorang ahli alam penguasa mistik, apalagi ahli alam tertinggi. Kakak senior Gao, kenapa kamu datang ke sini? Setelah melihat Gao Sun tiba-tiba muncul, Penatua Luo, yang bertanggung jawab atas penilaian ini, tercengang. Ini baru putaran penilaian pertama, jadi tidak perlu berada di sini, dan tidak akan ada sesuatu yang penting. Kebanyakan kepala suku lainnya hanya muncul selama penilaian berikutnya, saat murid potensial yang lebih berbakat telah berhasil naik pangkat. Mungkinkah dia mempunyai koneksi di antara orang-orang ini, dan secara khusus datang untuk menunjukkan perhatiannya? Tepat saat dia hendak bertanya, Gao Sun berbicara. Semuanya, saya punya kabar baik untuk diumumkan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Hah, kabar baik. Semua orang menatap Gao Sun dengan bingung. Setelah menyadari bahwa semua orang memperhatikannya, Gao Sun tersenyum bangga sebelum berkata, baru saja, para pemimpin dan tetua agung sekte Grand Wilderness Divine mengadakan pertemuan, di mana kami membuat keputusan penting yang menyangkut benua timur. Bab 747 Pengumuman yang mengejutkan. Keputusan macam apa yang mungkin diambil? Semua orang menajamkan telinga untuk mendengarkan dengan saksama. Lagi pula, jika pengumuman itu terkait dengan penilaian, itu akan memengaruhi peluang mereka untuk masuk ke sekte Dewa Gurun Agung. Karena itu, semua orang sangat cemas. Kami telah memutuskan bahwa sekte Dewa Gurun Agung akan melakukan yang terbaik untuk melindungi masyarakat umum dalam menghadapi bencana ini. Sebentar lagi, kami akan mengirimkan pasukan kami untuk membantu berbagai kerajaan membangun garis pertahanan dan melawan musuh bersama-sama. Apakah ini benar? Setelah mendengar kata-kata menggelegar Gao Sun, rahang semua orang langsung ternganga karena terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa sekte Great Wilderness Divine akan mengumumkan pernyataan seperti itu hari ini. Kelompok orang yang gagal lulus putaran pertama penilaian awalnya ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencoba peruntungan dengan kekuatan lain dan melihat apakah mereka dapat bergabung. Namun, setelah mendengar pengumuman ini, mereka langsung mengurungkan niatnya. Jika sekte Great Wilderness Divine benar-benar bersedia membantu mereka, maka ini akan menjadi tempat teraman kedua di benua timur. Astaga! Di saat kritis ini ketika semua orang dalam bahaya, hampir semua kekuatan telah menutup pintu mereka, namun sekte Dewa Gurun Agung justru. Semua orang diliputi sukacita, dan gemetar saat mereka berbicara. Ini tak diragukan lagi merupakan secercah cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Sekte Dewa Gurun besar benar-benar layak menjadi kekuatan nomor 1 di benua timur. Sungguh mengagumkan. Perjalanan ribuan mil untuk sampai di sini tidak sia-sia. Sekarang, mereka akhirnya punya kesempatan untuk bertahan hidup.
Pada saat itu, seluruh langit tampak bergetar ketika suara yang sangat keras menyebar ke segala arah. Semua anggota Sekte Dewa Gurun Besar, harap dengarkan baik-baik. Atas perintah para pemimpin, demi melindungi nyawa rakyat benua timur, kami akan segera berangkat. Kami akan menggunakan Gunung Langit sebagai pangkalan untuk membangun garis pertahanan yang kuat guna melawan invasi musuh. Begitu ia selesai berbicara, kilatan cahaya menyambar seluruh sekte, satu demi satu sosok melesat ke angkasa, bagaikan adegan film. Kegembiraan memenuhi udara saat kerumunan memandang puluhan ribu murid ini dengan ekspresi kagum dan hormat. Pemandangan spektakuler ini menimbulkan kegaduhan besar, dan harapan sekali lagi memenuhi hati orang-orang biasa ini. Kami berterima kasih kepada Sekte Great Wilderness Divine karena tidak meninggalkan kami. Kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi Sekte Great Wilderness Divine. Semua orang meneriakkan kata-kata itu serempak. Hanya inilah satu-satunya respons yang bisa mereka keluarkan dari lubuk hati mereka, dan bahkan hati mereka yang lolos babak pertama penilaian pun dipenuhi rasa bangga. Pada saat ini, Gao Sun merasa gembira sekaligus khawatir saat ia menyaksikan murid-muridnya terbang ke cakrawala. Ia juga masih muda dan penuh percaya diri saat itu. Tak takut mati, ia dan rekan-rekannya dengan berani menyerang dalam situasi berbahaya. Seiring berlalunya waktu, ia dan rekan-rekannya berangsur-angsur menua, dan kini menyaksikan bangkitnya generasi baru petani yang tak kenal takut dan bersemangat. Melihat orang-orang yang ikut dalam penilaian di bawah panggung tinggi, Gao Sun yakin bahwa mereka sudah menganggap diri mereka sebagai anggota Sekte Great Wilderness Divine, terlepas dari lulus atau tidak. Dia menoleh ke Penatua Luo dan berkata, "Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan, jadi Anda dapat melanjutkan penilaian." Dia sudah menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, jadi dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. "Kakak pertama, kamu di sini." Begitu melihat kedatangan Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun dan Xiang Yun yang tengah menyaksikan penilaian segera berdiri. Mereka berdua baru saja mendengar apa yang dikatakan Gao Sun, dan itu membuat Feng Xiyun terkejut. Sekte itu telah membuat keputusan yang begitu berani di saat yang kritis. Kekaguman dan rasa memilikinya terhadap sekte tersebut pun tumbuh semakin besar. Setelah Zhuge Yuiwei melihat kedua adik perempuannya, dia melihat sekeliling dan bertanya, "Aku yakin kalian sudah mendengar apa yang baru saja dikatakan, kan?" Dia sudah memikirkan apa yang harus dilakukan puncak awan langit setelah ini. Xiang Yun kemudian menimpali dengan gembira, "Kakak pertama, kalau begitu, bolehkah kami keluar dan bermain?" Bab 748 berangkat. Zhuge Yuiwei mengusap kepala kecil Xiang Yun dan bertanya, "Mengapa selalu tentang bermain denganmu, haha?" Pengumuman ini berarti bahwa para murid puncak kita juga harus pergi ke garis depan untuk membantu membangun garis pertahanan bersama para murid puncak lainnya guna melindungi keselamatan warga sipil. Mendengar ini, Feng Xiyun merenung sejenak dan berkata, "Kakak pertama, ada banyak hal yang harus diurus di puncak awan langit. Kalau begitu, kau akan bertanggung jawab menjaga puncak awan langit, sementara kakak ketiga dan aku akan pergi ke garis depan bersama-sama." Mendengar ini, Zhuge Yuiwei menjadi khawatir. Apakah akan terjadi sesuatu pada kedua adik perempuannya di sana? Selama periode ini, Feng Xiyun telah mencapai puncak alam hampa, tetapi masih perlu waktu sebelum ia siap untuk menerobos ke alam surga. Bencana yang mengancam itu begitu berbahaya, bahkan seorang ahli alam penguasa mistik tidak akan memiliki peluang 100% untuk bertahan hidup, apalagi dua orang kultivator alam hampa tingkat puncak. Sepertinya semuanya harus diserahkan lagi pada Xiang Yun, yang juga telah mencapai puncak ranah kehampaan dalam hal kultivasi pemurnian tubuh. Kekuatan misterius di dalam dirinya adalah kartu truf terbaik untuk menjamin keselamatan mereka. Zhuge Yuiwei mengusap kepalanya dan berkata, "Baiklah, kakak ketiga, bisakah kau menemani kakak kedua keluar, dan atas nama puncak awan langit, hadapi ancaman para binatang buas itu?" "Hehe, kakak pertama, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku pasti akan bekerja dengan baik." Xiang Yun sudah tak sabar untuk beraksi karena telah sekian lama terjebak dalam kultivasi yang damai. Terlebih lagi, tak seorang pun di sekte berani beradu tanding dengannya, sehingga ia hampir mati kebosanan. "Baiklah, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan menjaga kakak kedua dengan baik, oke?" Mendengar ini, Xiang Yun menoleh ke arah Feng Xiyun dan menjawab dengan ekspresi serius, "Baiklah, kakak pertama. Aku pasti akan melindungi kakak kedua dengan nyawaku. Aku pasti tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya." Feng Xiyun tak kuasa menahan keringat dingin. Mengapa dia merasa menjadi beban? Dia juga seorang kultivator alam hampa tingkat puncak. Mendesah. Meskipun ia merasa agak jengkel, ia mengerti bahwa kakak pertamanya mengkhawatirkan keselamatannya. Terlebih lagi, kakak ketiganya memang lebih berkuasa darinya. Setelah menerima jaminan Xiang Yun, Zhuge Yuiwei merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia berbalik dan menatap ke kejauhan, melihat semakin banyak murid yang terbang ke langit menuju garis depan. Pemandangan yang sungguh menakjubkan.
Setelah berpikir sejenak, Zhuge Yuiwei menatap Feng Xiyun dan berkata, "Xiyun, saat kamu di luar, kamu harus menjaga Xiang Yun dengan baik. Jangan biarkan dia membuat masalah. Bantulah murid-murid kita yang membutuhkan bantuan." Feng Xiyun mengangguk, lalu menggandeng tangan Xiang Yun saat mereka pun bergegas ke garis depan. Zhuge Yuiwei juga kembali ke puncak awan langit untuk mengurus urusan lain. Setelah Sekte Great Wilderness Divine mengeluarkan pengumuman ini, berita tersebut menyebar dengan cepat dan segera mencapai berbagai kekuatan dan kekaisaran di benua timur. Ketika mereka mengetahui berita ini, mereka semua bereaksi dengan terkejut dan kagum. Di tempat lain, Taois Changhai bersama tetua Tongtian, begitu pula sesepuh lainnya yang baru saja memberitahu mereka tentang berita ini. "Guru, Sekte Dewa Gurun Besar telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim murid-murid untuk memperkuat garis depan, dan bahkan membentuk formasi pertahanan untuk melindungi rakyat jelata. Baru beberapa jam berlalu, tetapi puluhan juta orang telah berkumpul di garis depan, dan jumlahnya terus bertambah. Suasana di sana bahkan lebih ramai daripada kerumunan itu. Orang luar mengatakan bahwa Sekte Dewa Gurun Besar telah menjadi sekte nomor 1 di benua timur, dan telah memenangkan dukungan dari banyak orang." Penatua Tongtian berbalik dan menatap Taois Changhai, lalu bertanya, "Guru, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Taois Changhai tersenyum. Ia sungguh terkesan. Ia tidak hanya mengagumi ketegasan dan keberanian Sekte Dewa Gurun Agung. Melakukannya dengan cara ini sebenarnya memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu sungguh sebuah pertaruhan besar. Haha, kepribadian Aolei tidak banyak berubah. Dia orang yang menepati janjinya dan selalu berani mengambil risiko. Meskipun kita semua dalam bahaya, Sekte Great Wilderness Divine tidak menutup pintu mereka, tetapi berusaha membantu orang lain. Tongtian, apakah kamu mengerti logika di balik ini? Penatua Tongtian merenung sejenak dalam hatinya ketika mendengar pertanyaan ini. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di matanya. Bab 749 Katalis. Apakah mereka mencoba menjadi terkenal dan membangun reputasi mereka? Tidak, tidak, tidak. Taois Changhai melambaikan tangannya. Alis Penatua Tongtian berkerut saat ini, karena ia merasa telah melewatkan sesuatu. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan ia bertanya dengan kaget, mungkinkah itu energi takdir? Itu jelas jawaban yang tepat. Bagaimana mungkin dia mengabaikan alasan sepenting itu? Dia dan para pemimpin sekte lainnya telah mempertimbangkan langkah selanjutnya selama beberapa hari terakhir, tetapi belum juga mengambil keputusan. Beberapa mendukung penutupan diri, sementara yang lain siap melakukannya. Masalah ini sulit diputuskan karena menyangkut nasib dan masa depan sekte tersebut. Kini setelah ia mengetahui alasan di balik keputusan Sekte Great Wilderness Divine, ia merasa tercerahkan, tetapi juga frustrasi. Ia melampiaskan amarahnya ke tanah. Ia telah melewatkan kesempatan besar ini karena kecerobohannya. Kini, Sekte Dewa Alam Liar Agung telah mengambil bagian terbesar dari kue itu. Siapapun yang mengikuti jejak mereka pasti akan terabaikan. Namun, bukan berarti mereka boleh melewatkan kesempatan itu. Melihat bahwa tetua Tongtian telah menemukan jawabannya, Taois Changhai tersenyum. Memang ini pertaruhan bagi mereka, tapi juga layak diambil. Lagi pula, bahkan jika mereka gagal mempertahankan garis, mereka masih bisa mundur ke sekte dan melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka akan mengalami beberapa kerugian, tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena tidak mencoba, dan reputasi mereka akan tetap utuh. Setelah mendengar kata-kata Taois Changhai, Penatua Tongtian tahu apa yang perlu dilakukan. Mungkin inilah manfaat memiliki seseorang dari generasi yang lebih tua untuk memberikan bimbingan. Akan tetapi, Taois Changhai menyadari niat sebenarnya dari Sekte Great Wilderness Divine, tetapi meremehkan seberapa besar tekad dan komitmen mereka terhadap tujuan ini. Mereka tidak akan mundur dari garis pertahanan apapun yang terjadi, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Terima kasih sudah menjelaskan masalah ini, Guru. Saya sudah memikirkan langkah selanjutnya. Dia lalu bergumam, Aolei, aku harus minta maaf padamu nanti, tapi kami juga ingin sepotong kue ini. Setelah mengatakan ini, dia segera memberi perintah kepada Sekte Heavenly Mountain Divine untuk bergerak maju. Sekte Dewa Gunung Surgawi juga bersedia melakukan bagian kami untuk melindungi masyarakat umum. Kita akan menggunakan Sungai Bodhisattva Bumi sebagai batas untuk membangun garis pertahanan kita. Semua anggota Sekte Dewa Gunung Surgawi akan segera berangkat. Bahkan mereka yang sedang dalam pengasingan diri akan segera mengakhiri pengasingan mereka dan bersiap untuk pertempuran. Mereka telah mendengar pengumuman mengenai Sekte Great Wilderness Divine dan juga ingin berkontribusi. Mereka merasa tidak kalah berani. Ya, kami pasti akan melindungi tanah ini. Dalam sekejap, Sekte Dewa Gunung Surgawi mulai bergerak, dan mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian mereka pun menyaksikan dengan takjub. Tampaknya pengumuman Sekte Dewa Gurun Agung menjadi katalisator. Awalnya, mereka berencana untuk meninggalkan area penilaian dan menuju garis pertahanan yang ditetapkan oleh Sekte Dewa Gurun Agung. Namun,
hal itu tidak lagi diperlukan. Mereka bisa tetap di sini saja. Tak lama kemudian, Sekte Jade Lake Divine juga membuat keputusan dan mengumumkan bahwa mereka juga akan membantu pertahanan benua timur. Kini, situasinya tak lagi tampak tanpa harapan. 3 sekte kuat telah mengumumkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam pertahanan, dan semangat penduduk benua timur pun bergejolak. Namun di tengah keributan itu, tidak ada kabar dari Sekte Supreme Divine. 3 bulan yang lalu, mereka sudah mengumumkan akan menutup usaha mereka. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi di dunia luar, Daoist Black Iron murka. Meskipun sedang krisis, mereka berani menempatkan diri di garis depan seperti itu untuk mendapatkan ketenaran. Apakah mereka tidak takut sekte mereka dihancurkan? Sekarang, sepertinya Sekte Supreme Divine adalah orang-orang jahat, meskipun yang ingin mereka lakukan hanyalah melindungi diri mereka sendiri. Sungguh menyebalkan. Itu adalah pilihan yang sangat logis, namun 3 sekte besar lainnya telah membuat pilihan yang tidak logis, yang membuat mereka mendapat kesan yang buruk. Mungkin semua orang kini menganggap mereka pengecut. Hati Taoist besi hitam dipenuhi dendam. Bab 750 Kerusuhan Internal. Keputusan untuk menutup sekte tersebut dibuat oleh gurunya, Taoist Gu Hao. Namun, satu langkah salah ini kini akan menjadikan mereka bahan tertawaan, baik di kalangan praktisi maupun dunia fana. Sekalipun mereka selamat dari bencana ini, jika semua orang juga selamat, satu-satunya hal yang menanti mereka hanyalah rasa malu dan jijik. Siapa yang akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Supreme Divine di masa depan? Mereka tidak hanya menderita rasa malu atas kekalahan mereka di pertemuan itu, tetapi sekarang siapapun yang menjadi bagian dari sekte mereka akan dicap pengecut. Melihat ekspresi marah Taoist besi hitam, para pengikut sekte ilahi tertinggi hanya bisa melangkah hati-hati. Di antara kerumunan murid ini, Hantai menyaksikan seluruh situasi ini dengan senyum jahat di wajahnya. Mungkinkah ia memanfaatkan situasi ini untuk membalas dendam pada Taoist besi hitam? Lalu, saat Taoist besi hitam sedang mengamuk, Taoist Gu Hao tiba-tiba muncul. Melihat kedatangannya, semua murid bergegas menyambutnya, begitu pula Taoist besi hitam. Guru, mengapa Anda mengakhiri kultivasi terpencil Anda begitu cepat? Meskipun ia membenci Taoist Gu Hao, ia harus menyapanya dengan sopan demi rasa hormat. Namun, Taoist Gu Hao tidak membalas sapaannya. Lagi pula, ia sudah mendengar omelan Taoist besi hitam tadi. Jika aku tidak mengakhiri kultivasi pintu pengasinganku, bukankah kau akan menghancurkan sekte dewa tertinggi? Jawab Taoist Gu Hao dengan murung. Hal ini membuat ekspresi Taoist besi hitam semakin gelap. Xie Tianyu, yang berdiri di samping Taoist besi hitam, mengepalkan tinjunya erat-erat saat melihat gurunya diperlakukan seperti ini. Sebagai seorang jenius, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa guru besarnya tidak puas dengan gurunya? Kalau bukan karena hubungan mereka, Sang Grandmaster pasti sudah memberikan jabatan Master Sekte kepada murid barunya, Li Hong, meski murid tersebut lebih lemah dari Taoist besi hitam. Awalnya, Xie Tianyu tidak menyadari keretakan di antara keduanya, dan bahkan sangat menghormati guru besarnya. Lagi pula, guru besarnya telah mengajarinya kekuatan ilahi tingkat surgawi. Namun, setelah mengetahui kebenarannya, ia membenci guru besarnya, yang ia yakini hanya mengajarkannya kekuatan suci tingkat surgawi ini agar dapat memperoleh sebagian energi takdir jika ia menjadi juara dalam perkumpulan itu. Namun, setelah kalah dari Zhuge Yuiwei, ia sama sekali tidak dipedulikan oleh Taoist Gu Hao. Sedangkan Taoist besi hitam hanya bisa menahan amarahnya. Lagi pula, konflik dengan gurunya sekarang hanya akan memperburuk situasi sekte dewa tertinggi. Dibandingkan dengan sekte dan kekuatan lain, atmosfer di Sekte Supreme Divine hampir menyesakkan. Seolah-olah perkelahian bisa terjadi kapan saja. Taoist besi hitam terkadang bertanya-tanya apa kesalahannya sehingga pantas diperlakukan seperti ini oleh Taoist Gu Hao. Yang tidak ia sadari adalah bahwa muridnya yang lain, Hantai, juga merupakan musuhnya setelah ditinggalkan oleh sekte saat itu. Taoist Gu Hao berkata kepada semua orang dengan dingin, saya juga mengerti bahwa beberapa dari kalian mungkin sangat tidak puas dengan tindakan saya. Namun, sekarang aku bisa memberitahumu dengan jelas. Selama kita mampu mengatasi krisis ini, kau pasti akan berterima kasih padaku. Lagi pula, bahkan seorang ahli alam tertinggi pun mungkin menganggap hal-hal berbahaya dalam krisis ini, apalagi kalian semut-semut di bawah alam penguasa mistik. Jika kalian benar-benar ingin tetap hidup, dengarkan perintahku dan tutup rapat sekte dewa tertinggi. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Tidak hanya itu, kita harus memperkuat patroli di sekitar sekte ini. Kita tidak boleh membiarkan kesalahan sekecil apapun lolos. Setelah mendengar ini, semua orang buru-buru mengangguk dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, mereka tidak tahu apakah mereka harus mematuhi Taoist besi hitam atau Taoist Gu Hao. Melihat ini, Taoist besi hitam merasa bersyukur karena masih mendapat dukungan dari beberapa anggota sekte. Namun, melihat situasi saat ini,
tidak pantas jika berselisih dengan Taois Bu Hao, jadi dia berkata, saya akan menuruti instruksi guru. Mendengar ini, orang lain yang hadir juga angkat bicara, kami juga akan mengindahkan instruksi Grandmaster Gu Hao. Mendengar kata-kata ini, Taois Bu Hao menjadi sedikit tidak senang. Ia memandang Taois besi hitam dengan jijik. Ia tidak menyangka bahwa muridnya yang tidak berguna itu ternyata memiliki begitu banyak pengikut setia. Kalau begitu, tidak akan mudah baginya untuk berurusan dengan muridnya seperti yang diharapkannya. Kita lupakan saja masalah ini. Kalian harus bersikap baik dan tetap di tempat. Begitu dia selesai berbicara, Taois Bu Hao berbalik untuk pergi. Setelah melihat Taois Bu Hao pergi, raut wajah Taois besi hitam langsung berubah dingin. Ia menatap tajam ke arah Taois Bu Hao dan Li Hong. Guru, Xie Tianyu cepat maju dan bertanya. Bab 751 bencana terjadi. Xie Tianyu berusaha sekuat tenaga menahannya, tidak menginginkan apapun selain mencincang Taois Bu Hao dan Li Hong menjadi beberapa bagian. Tidak masalah jika Taois Bu Hao tidak menghormati gurunya, tetapi bahkan Li Hong pun menunjukkan rasa jijik terhadap gurunya. Ini sungguh tidak bisa ditoleransi. Li Hong mungkin adalah murid pribadi sang Grandmaster, tetapi ia tetap harus menghormati Master Sekte. Taois besi hitam menepuk punggung Xie Tianyu dan menenangkannya. Tidak perlu terburu-buru. Belum waktunya. Biarkan saja mereka bersikap sombong untuk saat ini. Taois besi hitam sangat menyadari bahwa ia memang tidak punya cara untuk mengalahkan Taois Bu Hao saat ini. Namun, bukan berarti ia tidak bisa menghadapi Li Hong. Orang ini selalu sombong dan memandang rendah semua orang karena dia disukai oleh Taois Bu Hao. Taois besi hitam bahkan mempertimbangkan untuk membunuh Li Hong. Sayangnya, ia belum menemukan kesempatan yang tepat. Ia sudah lama melepaskan jabatan sebagai ketua sekte, dan siap turun tahta kapan saja. Namun, sebelum itu, ia ingin memastikan bahwa ketua sekte berikutnya adalah muridnya, Xie Tianyu, bukan Li Hong. Haha, ini menarik sekali. Perselisihan internal. Kalau begitu, aku tidak perlu repot-repot. Hantai tersenyum dingin melihat situasi yang berkembang. Mungkin dia bisa memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk membalas dendam. Pada hari-hari berikutnya, didorong oleh tindakan tiga sekte utama, beberapa kekuatan yang lebih kecil juga mengikuti dan mengumumkan komitmen mereka untuk mempertahankan benua timur. Banyak ahli berkumpul di garis depan, menunggu datangnya bencana. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya tiba. Suara gemuruh keras bergema di langit di atas wilayah gurun, dan gelombang kabut hitam membubung keluar, membuat langit menjadi hitam. Kabut itu memancarkan rasa penindasan yang sangat jahat, dan para penonton merasa seolah-olah kematian itu sendiri sedang mendekat. Akhirnya tiba juga. Semuanya, bersiaplah. Setelah melihat kabut hitam tebal di langit, semua orang mengambil posisi pertempuran dan menunggu dengan cemas. Beberapa saat kemudian, kerangka besar itu muncul sekali lagi di langit di atas wilayah gurun, kali ini tertutup kabut hitam. Tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat sejak terakhir kali. Setelah merasakannya telah mencapai alam kuno, semua orang gemetar ketakutan, mengetahui bahwa mereka tidak berdaya menghadapinya. Itu sebenarnya kerangka itu. Dia muncul lagi. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara yang dapat menggetarkan hati. Batuk-batuk. Meski hanya beberapa batuk kosong, jantung semua orang seakan berdebar beberapa kali. Beberapa pengintai samar-samar melihat sosok wanita merah tergeletak malas di kedalaman wilayah gurun. Rasanya seperti baru bangun dari mimpi. Saat ia membuka mata, seluruh dunia tampak memerah. Jika diperhatikan lebih dekat, tampak ada sebilah pedang patah yang tertancap di dada wanita itu, yang membuatnya tampak semakin mengerikan. Kerangka yang baru saja muncul terbang ke arah wanita itu dan membungkuk hormat. Setelah melihat ini, semua orang mengerti bahwa kerangka ini telah ditaklukkan olehnya. Siapakah wanita ini dan apa hubungannya dengan bencana ini? Pada saat itu, ia berdiri perlahan dan menyapukan pandangan dinginnya ke sekeliling. Ia mengenang sejenak sosok yang tak bisa ia lupakan. Setelah terdiam sejenak, perempuan itu menatap celah tempat kabut hitam terus menyembur keluar. Hal itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dengan mengangkat tangannya, kekuatan ilahi yang mengerikan langsung meletus. Dalam sekejap, aliran kabut hitam itu melemah drastis, tetapi tidak sepenuhnya terisolasi. Setelah terdiam beberapa saat, wanita itu menundukkan kepalanya dan merenung lagi sambil bergumam pada dirinya sendiri, apakah kekuatan aneh dari alam itu akan menyerang. Begitu selesai berbicara, perempuan itu kembali menatap pedang patah di dadanya. Orang itu benar-benar telah menyakitinya terlalu dalam. Selama sejuta tahun terakhir, dia tidak mampu melepaskan pedang patah ini, dan seolah-olah pedang patah ini telah menyatu dengan tubuhnya. Kalau diperhatikan lebih teliti, akan terlihat dua kata yang terukir pada gagang pedang itu, yaitu Yi dan Meng. Entah mengapa, wanita ini tampak sangat peduli terhadap pedang patah ini. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan di langit, dan dunia seketika terbuka. Sebuah kekuatan dahsyat mulai menghancurkan benua timur.
Di bawah pengaruh kekuatan aneh ini, binatang buas di seluruh wilayah gurun menjadi mengamuk dan haus darah. Segelnya sudah rusak total. Ayo kita pergi dulu. Begitu segel itu benar-benar di luar kendali, monster jahat yang mengeluarkan kabut hitam dari tubuh mereka merangkak keluar satu demi satu. Saat itu, orang-orang yang ditempatkan di dekat wilayah gurun untuk mengamati situasi menghadapi krisis hidup dan mati. Mereka segera melarikan diri. Para binatang buas itu sudah benar-benar mengamuk. Pikiran mereka sudah terkikis oleh kekuatan aneh itu. Pada saat ini, seluruh benua timur dalam bahaya. Adapun desa-desa di dekat wilayah gurun, mereka segera diserbu dan dihancurkan oleh binatang buas yang mengamuk sebelum mereka sempat bereaksi. Bab 752 Pengecut. Untungnya, hampir semua desa di dekat wilayah gurun telah dievakuasi, jadi hanya mereka yang menolak pindah yang dilahap. Pada saat ini, masih banyak orang yang bergegas menuju garis pertahanan Sekte Great Wilderness Divine dengan panik. Para pengikut Sekte Great Wilderness Divine telah menyiapkan garis pertahanan dan formasi pertahanan di dekat puncak Sky Mountain, diam-diam menunggu kedatangan para binatang buas yang mengamuk. Di bawah komando Gao Sun, berbagai puncak juga mengirim pengikut mereka untuk menjaga tempat ini. Paman bela diri. Setelah mengetahui situasi tersebut, Hua Rufeng tiba di puncak gunung dengan ekspresi bingung. Saat ini, sudah ada puluhan juta orang di belakang garis pertahanan kita, dan jumlah ini terus bertambah. Tapi sudah ada bahaya di depan. Kalau kita tidak menutup formasi sekarang, aku khawatir sesuatu akan terjadi nanti. Dia benar-benar tidak menyangka begitu banyak orang akan bergegas setelah Sekte Great Wilderness Divine merilis pengumuman mereka. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu penting, waktulah yang menentukan, karena para monster itu mendekat dengan cepat. Jika mereka tidak segera bertindak, para monster yang mengamuk itu akan menyerbu pintu masuk formasi dan menghancurkannya. Gao Sun juga menyadari hal ini, dan sedang memikirkan cara mengatasinya. Di kejauhan, api telah membakar langit. Namun, ketika melihat masih banyak orang yang bergegas, Gao Sun dihadapkan pada dilema. Jika ia menutup pintu masuk sekarang, orang-orang itu pasti akan celaka. Tepat ketika Gao Sun memeras otaknya, seorang tetua dari keluarga besar berbicara dengan ekspresi gugup. Kepala Gao Sun, kita seharusnya tidak repot-repot dengan orang-orang biasa ini. Kita harus bertindak sekarang atau waktunya tidak akan cukup. Benar, benar. Ketua Gao Sun, kita harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Beberapa juta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puluhan juta orang di sini. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah mempertahankan garis pertahanan ini, atau semuanya akan hancur. Ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa, orang-orang ini hanya akan peduli pada perlindungan diri mereka sendiri. Mendengar saran tersebut, hati Gao Sun dipenuhi rasa jijik, dan dia melirik mereka dengan dingin. Jutaan nyawa tidak berarti apa-apa di mata mereka. Namun, berbeda dengan Sekte Dewa Gurun Agung. Lagi pula, mereka ada di sini untuk melindungi rakyat jelata. Jika dia menutup pintu masuk sekarang, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya sendiri dan melanggar kata-katanya sebelumnya. Pada saat ini, ketika yang lain mendengar perkataan para tetua dari keluarga-keluarga besar ini, mereka semua mengepalkan tangan mereka dengan erat, berharap dapat meninju mereka beberapa kali. Sialan! Orang-orang ini terlalu hina. Mereka benar-benar ingin mengorbankan jutaan nyawa demi keselamatan mereka sendiri. Orang-orang dari keluarga besar ini hanya bicara tanpa bertindak. Merekalah yang pertama kali melarikan diri dari kota, dan sekarang mereka mencoba menekan Sekte Great Wilderness Divine untuk menutup pintu masuk. Sungguh mengecewakan. Setelah mendengar kata-kata ini, para tetua keluarga merasa sangat malu, tetapi juga tidak merasa menyesal. Bagaimanapun, keselamatan mereka sendiri adalah yang terpenting. Tatapan semua orang kini tertuju pada Gao Sun. Lagi pula, dialah yang berkuasa di sini, dan kata-katanya adalah hukum. Kepala Gao Sun, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Cepat dan berikan perintah. Melihat Gao Sun masih ragu-ragu saat ini, tetua keluarga lain angkat bicara. Gao Sun memelototinya tajam dan berkata dengan nada tidak puas, Pengecut, Sekte Dewa Alam Liar Agung kita sudah menyatakan kepada publik bahwa kita akan melindungi keselamatan rakyat jelata. Bagaimana mungkin kita bisa begitu saja menyerah pada jutaan orang ini? Jika kamu merasa tempat ini tidak cukup aman, silakan pergi. Aku tidak akan memaksamu untuk tetap di sini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terdiam. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar sorak-sorai. Hahaha, beginilah seharusnya. Orang-orang Sekte Dewa Gurun Agung memang luar biasa. Dimarahi habis-habisan. Kalau tidak, para pengecut ini akan memanfaatkan mereka. Sungguh, kelompok keluarga besar ini terlalu penakut. Mereka biasanya bertindak arogan di wilayah mereka sendiri, tetapi begitu bahaya datang, mereka semua bersembunyi. Kalau kamu takut tempat ini tidak aman, segera pergi. Jangan tinggal di sini dan memperkeruh suasana. Orang-orang ini sudah lama tidak puas dengan keluarga-keluarga besar, jadi mereka mengambil kesempatan untuk mencerca mereka secara terbuka.
Pada saat ini, ekspresi para anggota keluarga besar ini dipenuhi rasa malu. Namun, orang yang menegur mereka adalah seorang ahli alam tertinggi, sehingga mereka tidak berani membantah kata-katanya. Kepala Gao Sun adalah yang terbaik. Kepala Gao Sun luar biasa. Gao Sun tersenyum bahagia. Dipuji seperti ini selalu terasa luar biasa. Menjadi orang benar itu ada keuntungannya. Bab 753 Siapa yang memprovokasi siapa? Gao Sun menoleh ke Hua Rufeng dan memberi instruksi, Rufeng, pimpin 3.000 murid ke pintu masuk formasi terlebih dahulu untuk mencegah kejadian tak terduga dan membantu memastikan keselamatan orang-orang yang masuk. Kalau begitu, sampaikan pesan kepada para murid puncak pedang tersembunyi dan puncak awan kembali untuk menenangkan orang-orang ini dengan aman. Jangan sampai ada kesalahan. Baik, Paman bela diri. Hua Rufeng kemudian segera berangkat untuk menangani masalah ini. Seiring berjalannya waktu, keadaan di Gunung Langit tetap tenang meskipun bencana akan datang. Meskipun para monster mengamuk di daratan, mereka belum mencapai Gunung Langit. Keesokan paginya, Gao Sun sedang bersiap menghadapi bencana ketika tiba-tiba ia merasakan aura berdarah. Ia segera menoleh keluar, dan menyadari bahwa dataran di bawah Gunung Langit dipenuhi monster-monster ganas. Semua binatang buas itu bermata merah saat mereka menyerbu ke arah gunung. Mulai bertahan segera. Gao Sun berteriak tanpa ragu. Untungnya, selama beberapa hari terakhir, mereka telah membuat persiapan yang matang untuk kemungkinan ini. Terlebih lagi, mereka telah berhasil menampung sebagian besar orang yang datang terlambat. Pada saat ini, para pembela luar biasa gugup, siap untuk pertempuran yang ganas dan berlarut-larut melawan binatang buas yang haus darah ini. Namun, yang mengejutkan mereka, binatang-binatang itu tidak menyerang secara langsung, dan malah menghabiskan seharian berputar-putar di sekitar Sky Mountain. Ini, apa yang terjadi? Ketika dia melihat gunung itu dikelilingi oleh binatang buas, Gao Sun terkejut. Bukankah seharusnya makhluk-makhluk gila ini kehilangan akal dan rasionalitasnya? Kenapa mereka bertingkah seperti ini? Seolah-olah ada yang mengendalikan mereka. Sebelum dia dapat memikirkan jawabannya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan bersinar merah menakutkan. Hampir semua orang mendongak pada saat yang sama, dan melihat kerangka besar perlahan-lahan mengembun di langit di atas Sky Mountain. Sial, ini lagi. Saat itu, hati semua orang mencelos. Mereka semua teringat betapa dahsyatnya kekuatan kerangka raksasa ini saat pertama kali muncul. Ia bagaikan malaikat maut, merenggut nyawa semua yang ada di sekitarnya. Tak seorang pun menyangka makhluk itu akan muncul di sini, dan situasinya memang tampak suram. Terlebih lagi, para pengintai mereka sebelumnya telah melaporkan bahwa makhluk ini menjadi semakin kuat setelah diberdayakan oleh kabut hitam. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan keberadaan alam kuno seperti ini? Bahkan Gao Sun pun merasa takut. Rencana mereka berpusat pada menghadapi binatang buas itu, bukan kerangka ini. Paman Gao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hua Rufeng menghampiri Gao Sun dengan ekspresi gugup, jantungnya berdebar kencang. Murid-murid lain pun dengan tenang dan waspada menunggu perintah Gao Sun. Gao Sun melirik murid-murid ini. Mereka semua adalah pilar masa depan Sekte Dewa Gurun Besar. Pada saat ini, jantungnya sekali lagi berdetak kencang saat dia mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kerangka itu. Astaga! Kakak kedua, kerangka ini besar sekali. Sebelum Gao Sun bisa mengatakan apapun kepada para murid, sebuah suara jelas terdengar, menarik perhatian semua orang. Xiang Yun memanjat pohon raksasa untuk melihat kerangka itu lebih jelas. Ia juga menunjuk dan melambaikan tangan ke arahnya. Para pengikut Sekte Great Wilderness Divine menjadi sangat bingung. Lagi pula, monster ini sudah mencapai alam purba. Bagaimana mungkin ia bisa disakiti oleh seorang gadis muda? Bagaimana mungkin dia menunjuknya secara terang-terangan? Bukankah itu penghinaan terhadap martabatnya? Kakak ketiga, Feng Xiyun juga mencoba membuat Xiang Yun menahan diri, tetapi sekarang sudah terlambat. Kerangka besar di langit telah melihat Xiang Yun dan mendengarnya. Beberapa detik kemudian, aura mengerikannya menyapu ke arahnya. Bagaimana mungkin martabat seorang ahli kerajaan kuno bisa tersinggung? Itu harus mengajarkan gadis kecil ini pelajaran yang tak terlupakan. Melihat ini, semua orang merasa putus asa. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya sama sekali. Di sisi lain, target aura mengerikan ini, Xiang Yun, merasa agak tidak senang dengan ketidaknyamanan yang ditimbulkannya. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di belakangnya, dan menatap sekilas ke arah kerangka besar itu. Ledakan. Gunung langit berguncang hebat, dan saat semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa kerangka raksasa di langit itu tampaknya telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya telah melemah secara signifikan, dan ia hampir jatuh dari langit. Semua orang benar-benar tercengang. Semua orang menatap sosok bayangan di belakang Xiang Yun dengan kaget. Haha, ini sangat menarik. Tepat saat orang banyak hendak bersorak, seorang wanita bergaun merah muncul di atas kerangka besar itu.
Wanita itu duduk di atas kepala tengkorak itu, menatap Xiang Yun. Setelah melihat sosok bayangan di belakangnya, wanita berbaju merah itu tergerak. Pada saat itu dia memang merasa sedikit pusing, tetapi hanya berlangsung sesaat. Meskipun sosok bayangan di belakang Xiang Yun sangat kuat, ia tidak dapat menampilkan banyak kekuatan dalam wujudnya saat ini. Setelah melihat wanita ini, Gao Sun terkejut. Benarkah ini? Kenapa dia masih hidup dan sehat? Para tetua sekte Great Wilderness Divine juga tampaknya mengetahui siapa wanita ini. Rasa ingin tahu Hua Rufeng menguasainya, jadi ia bertanya, Paman Gao, siapa wanita ini? Kenapa kalian semua sepertinya mengenalnya? Mungkinkah ada semacam cerita rahasia di balik ini? Gao Sun menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan menatap murid-murid itu. Para murid ini tidak menyadari pertempuran yang terjadi di wilayah gurun saat itu. Karena pertempuran itulah Sekte Dewa Gurun Raya menderita banyak korban dan hampir kehilangan warisannya. Pelaku utama di balik pertempuran itu adalah wanita ini, Meng Yu. Akibat pertempuran ini, fondasi kultivasi kepala Tian Xuan rusak, yang akhirnya menyebabkan kematiannya, sementara Taoist Yi Feng juga diganggu oleh iblis dalam dirinya dan tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Hal ini menjadi rahasia di kalangan ketua puncak dan tetua, yang bahkan tidak ingin mengingat tragedi itu. Pada saat ini, Gao Sun juga menyadari mengapa makhluk-makhluk tak berakal ini bertingkah aneh. Mereka semua berada di bawah kendali wanita di depannya. Ia ingin membalas dendam. Menyadari hal ini, Gao Sun merasa putus asa, begitu pula para tetua di sekitarnya. Para murid menunggu dengan sabar, tetapi Gao Sun tidak mendapatkan jawaban. Saat Meng Yu muncul, Taoist Yi Feng membuka matanya kembali ke sekte tersebut. Ia sungguh tak percaya. Ekspresi wajahnya rumit, terkejut sekaligus bingung. Dia sebenarnya belum mati. Kalau begitu, dia mungkin ingin membalas dendam, kan? Ketika dia teringat pedang patah itu, dia langsung terbawa kembali ke masa itu dalam ingatannya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Meng Yu, seolah-olah Meng Yu sengaja membiarkannya merasakannya. Akan tetapi, dia tetap tidak berbuat apa-apa dan tetap berada di ruang rahasianya. Pada saat ini, Xiang Yun menatap ke arah tertentu tanpa suara, merasa sedikit kecewa. Setelah memikirkannya, wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, Teman kecil, bagaimana kalau kamu datang ke sisi kakak? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa mendapatkannya untukmu. Ya Tuhan, dia benar-benar menargetkan Xiang Yun. Begitu dia selesai berbicara, cahaya muncul lagi di mata Gao Sun, seolah-olah dia telah melihat secercah harapan. Dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk menyelesaikan krisis ini. Lagi pula, kekuatan tempur Meng Yu terlalu mengerikan. Terlebih lagi, sudah lebih dari 100 tahun sejak pertempuran itu. Dengan bantuan teknik Devouring Heaven, iblis wanita ini mungkin menjadi jauh lebih kuat. Oleh karena itu, begitu dia bergerak, garis pertahanan yang telah susah payah mereka bangun akan runtuh. Satu-satunya variabel dan sumber harapan dalam situasi ini adalah Xiang Yun dan kekuatan misterius di dalam dirinya. Gao Sun buru-buru berkata, keponakan Xiang Yun, jangan dengarkan wanita ini. Dia orang jahat dan telah menyakiti banyak makhluk hidup. Mendengar ini, Xiang Yun menatap wanita berbaju merah itu dengan tak percaya. Wanita ini sepertinya bukan iblis jahat. Wanita ini secantik kedua kakak perempuannya, jadi bagaimana mungkin dia menjadi orang jahat? Ketika Gao Sun menyadari kata-katanya tidak berpengaruh, dia menatap Feng Xiyun dengan tatapan memohon. Feng Xiyun langsung mengerti dan berkata tanpa ragu, kakak ketiga, Paman Gao benar. Jangan dengarkan wanita ini. Mendengar hal ini, Xiang Yun yang awalnya ragu, langsung menguatkan tekadnya. Apapun yang terjadi, ia akan mempercayai kakak-kakak seniornya. Karena itu, dia berkata dengan wajah datar, dasar orang jahat, jangan coba-coba menipuku. Kalau kau coba, aku akan menghajarmu. Mendengar ini, hati Meng Yu sedikit bergetar. Setelah melihat sosok bayangan di belakang Xiang Yun, ia merasa agak khawatir. Lagi pula, gadis kecil ini sepertinya tipe yang terus terang, jadi jika ia benar-benar mencoba membujuknya, kemungkinan besar gadis kecil ini tidak akan ragu untuk menyerang. Meskipun Xiang Yun tidak cukup kuat untuk melakukan apapun padanya, dia takut pada kekuatan sosok bayangan di belakangnya. Entah apa yang telah disiapkan oleh ahli perkasa itu di sekitar Xiang Yun. Jika ia memicu tindakan ini, Xiang Yun mungkin akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkannya, bahkan mungkin membunuhnya. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk menyerangnya saat ini. Lagi pula, ini belum waktunya. Meng Yu kemudian mengalihkan pandangannya ke Gao Sun dan berkata, Gao Sun, ketika kamu melihatku, apakah kamu sangat terkejut? Mendengar ini, semua orang terkejut. Wanita ini benar-benar kenal ketua Gao Sun. Bab 755 Meng Yu, bagian 2. Lebih lanjut, dari nada bicaranya, mereka bisa tahu bahwa ia membenci Gao Sun. Apakah ada dendam di antara mereka? Apakah hanya antara Gao Sun dan wanita itu, atau seluruh sekte terlibat?
Semua orang menatap Gao Sun dengan bingung. Ada apa? Apa wanita ini punya dendam dengan Sekte Dewa Alam Liar Agung? Apa dia kesini untuk balas dendam? Lihat ekspresi kepala Gao Sun. Dia pasti tahu siapa wanita ini. Pasti ada semacam rahasia di balik masalah ini. Orang-orang mulai berdiskusi satu sama lain. Saat itu, para tetua memasang ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka saat mereka menatap wanita itu. Emosi Gao Sun sudah berfluktuasi liar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Gao Sun memberi salam kepada senior Meng Yu. Mendengar ini, Meng Yu hanya tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, tekanan luar biasa turun ke atas semua orang, membuat mereka gemetar. Rasanya seperti ada gunung besar yang menekan kepala mereka, dan bernapas pun menjadi sulit. Gao Sun juga tidak lebih baik. Bahkan sebagai ahli alam tertinggi, ia tidak berdaya di hadapan ahli ini. Meng Yu berkata dengan dingin, Gao Sun, kau tak perlu berpura-pura di hadapanku. Dulu, ketika kalian melawan Sekte Desolate Divine, kalian mengumpulkan seluruh kekuatan dan bergabung untuk membunuhku di wilayah gurun. Pernahkah kalian memikirkan konsekuensinya? Sekarang, apakah kalian mengakui kesalahan kalian? Dia berbicara dengan nada menghina, seolah-olah Gao Sun hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang langsung terdiam. Semua orang saling menatap, keringat bercucuran, dan tak berani berkata apa-apa. Tak heran jika pakar ini langsung datang ke Sky Mountain. Sepertinya memang ada dendam di antara mereka. Saat itu, apakah Sekte Great Wilderness Divine benar-benar menggunakan segala yang mereka miliki untuk membunuh ahli ini? Namun, mengapa tidak ada berita tentang peristiwa yang mengejutkan seperti itu di benua timur? Semua orang sangat bingung. Gao Sun berkeringat deras saat itu. Bagaimanapun, apa yang dikatakannya memang benar. Namun, tak seorang pun yang terlibat dalam pertempuran itu merasa menyesal. Setelah beberapa saat, Gao Sun berkata dengan sangat tenang, Senior Meng Yu, Sekte Dewa Gurun Agung kita hanya bertindak untuk menghukum dan melenyapkan kejahatan. Kita melakukannya demi perdamaian dan stabilitas benua timur. Apa salahnya? Meng Yu nampaknya sudah menduga reaksi ini, dan tidak menjadi marah. Pada saat ini, Gao Sun tampak tenggelam dalam ingatannya. Matanya dipenuhi kesedihan saat ia berkata, dalam pertempuran itu, hampir semua anggota Sekte Hutan Belantara Besar kami terbunuh olehmu. Bahkan Ketua Tian Xuan terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Sekte Dewa Gurun Agung membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk pulih. Meski begitu, kami tetap tidak merasa menyesal. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang akan membuat murid-murid kami saat ini dan di masa mendatang bangga. Apa sebenarnya niatmu kembali ke benua timur kali ini? Apakah hanya untuk balas dendam? Kalau begitu, Sekte Dewa Alam Liar Agung tidak takut padamu. Gao Sun mengucapkan kata-kata ini dengan nada mendominasi, bertekad menghadapi kematian secara langsung. Meskipun demikian, tubuhnya masih menunjukkan reaksi fisiologis ketakutan yang tak terkendali. Namun, ia tidak mundur. Para murid Sekte Ilahi Gurun Raya merasa bangga setelah mendengar ini. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang, mereka tetap bersedia bertarung sampai mati. Melihat pemandangan ini, hati Meng Yu bergetar, seolah-olah ia telah kembali ke masa itu ratusan tahun yang lalu. Meskipun kelompok kultivator di depannya bukan orang yang sama seperti sebelumnya, tekad dan semangat mereka tetap sama persis. Setelah merenung sejenak, Meng Yu menundukkan kepalanya untuk melihat pedang patah yang tertancap di tubuhnya. Ia merasakannya bergetar. Mungkinkah tekad itu benar-benar tidak bisa dihancurkan? Meng Yu kemudian menatap pasukan yang berbaris di depannya. Ia tidak terburu-buru untuk menyerang. Kata-kata yang baru saja diucapkan Gao Sun tampaknya memiliki dampak yang mendalam padanya. Setelah hening sejenak, Meng Yu membuat keputusan dan berbicara lagi. Apakah kamu benar-benar tidak akan mundur sama sekali? Kalau begitu, aku akan melihat sendiri apakah itu benar. Aku juga tahu Taois Yi Feng masih hidup dan sehat. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawa kalian kali ini. Kirim pesan ke Sekte Dewa Gurun Agung dan katakan padanya bahwa dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Saat aku muncul lagi, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Semoga dia ada di sini. Meng Yu lalu pergi dengan kerangka itu. Akan tetapi, makhluk-makhluk ganas itu tetap bertahan, dan tanpa perintahnya, mereka langsung melancarkan serangan dahsyat ke garis pertahanan Gunung Langit. Pada saat ini, semua orang bergandengan tangan untuk melawan binatang buas yang mengamuk. Setelah Meng Yu pergi, tekanan yang mereka rasakan membebani jiwa mereka menghilang. Namun, ekspresi Gao Sun masih sangat buruk. Lagi pula, sudah jelas bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka harus menghadapi Meng Yu. Beberapa murid buru-buru meluangkan waktu untuk bertanya, Paman Senior Gao, ada apa ini? Hua Rufeng juga sangat tertarik, dan menatap Gao Sun dengan mata terbelalak, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Bab 756 Meng Yu, bagian 3.
Gao Sun menghela napas, lalu mulai berbicara. Peristiwa itu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Wanita bergaun merah yang baru saja kau lihat bernama Meng Yu. Dia berasal dari ras iblis dan satu-satunya anggota ras iblis yang tersisa di benua timur. Dia mengolah teknik Devouring Heaven milik ras iblis, yang dapat melahap semua jenis kekuatan hidup untuk meningkatkan kekuatan kultivator dengan cepat. Meskipun memang kuat, pembudidayanya harus melahap puluhan ribu nyawa setiap kalinya. Setelah mendengar penjelasan Gao Sun, semua orang merasakan hati mereka bergetar ketakutan. Ini benar-benar teknik yang jahat. Jauh lebih hebat dari burung pipit ilahi pemakan surga. Meski Meng Yu cantik, di balik penampilannya itu tersimpan sesuatu yang jahat. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Gao Sun mengatakan bahwa dia adalah orang jahat. Meskipun mereka terkejut, mereka juga tertarik pada pertempuran saat itu, dan apa yang telah terjadi. Menyadari hal ini, Gao Sun melanjutkan, saat itu, Sekte Dewa Gurun Agung kita sedang berada di puncak kejayaannya, bahkan bisa disebut sebagai kekuatan nomor 1 di benua timur. Kami memiliki lebih dari 300.000 anggota sekte, dan pakar terkuat yang kami miliki adalah Ketua Tian Xuan, diikuti oleh Taoist Yi Feng. Keduanya dikenal sebagai jenius tak tertandingi oleh dunia luar, dan keduanya merupakan pakar alam tertinggi. Semua orang mendengarkan dengan serius saat Gao Sun melanjutkan ceritanya. Ternyata Taoist Yi Feng sebenarnya adalah putra dari guru sekte sebelumnya, dan ia diberkati oleh surga. Ia secara pribadi diasuh dan dilatih oleh Ketua Tian Xuan, dan sering menerima bimbingan dari para ketua puncak lainnya. Taoist Yi Feng tidak mengecewakan harapan mereka. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia mencapai puncak alam penguasa mistik pada usia 40 tahun. Ia bahkan lebih hebat daripada Ketua Tian Xuan. Namun, seperti kata pepatah, surga cemburu pada orang-orang berbakat, dan kata-kata ini sama sekali tidak salah dalam kasus ini. Karena Taoist Yi Feng tidak menemui kendala apapun selama perjalanan kultivasinya, pada akhirnya, ketika ia berhasil mencapai alam tertinggi, ia menyadari bahwa landasan kultivasi dan kondisi pikirannya tidak stabil. Karena itulah sang guru memerintahkannya untuk menjelajahi dunia luar guna melatih dirinya, dan juga menyelidiki hilangnya banyak desa terdekat secara misterius. Namun, siapakah yang menyangka bahwa justru gara-gara perkara inilah sekte Great Wilderness Divine nyaris punah. Kala itu, saat Taoist Yi Feng berkelana di dunia fana, dia sangat tertarik pada segala hal. Oleh karena itu, ia bahkan menukarkan liontin gioknya dengan uang di pegadaian agar dapat benar-benar merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Namun, siapa sangka sebelum ia sempat melangkah terlalu jauh, ia malah bertemu dengan seorang wanita bergaun merah di sebelahnya. Jika Taoist Yi Feng tidak bertemu wanita ini saat itu, nasibnya mungkin berbeda. Namun, surga selalu mempermainkan manusia. Sekalipun dia tidak mau terlalu dekat dengan wanita itu nampaknya sudah terlanjur memperhatikannya dan terus-menerus mengganggunya. Saat itu, dia tidak tahu bahwa wanita licik ini hanya sengaja mencoba mendekatinya agar bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Saat itu, Taoist Yi Feng yang diberkati surga pun mengira bahwa wanita ini hanya terpesona dengan penampilannya. Setelah sekian lama berkomunikasi, tim investigasi pun muncul. Mereka memiliki kesan yang baik tentang wanita ini dan bersama-sama menyelidiki hilangnya desa-desa secara misterius. Akan tetapi, Taoist Yi Feng tidak pernah menyangka bahwa pelakunya ada di sisinya selama ini, dan akhirnya menyimpulkan bahwa orang yang menghancurkan desa-desa tersebut adalah burung pipit dewa pemakan langit yang ganas. Semua itu berubah ketika Ketua Tian Xuan datang dan mengejar burung pipit ilahi pemakan surga hingga jauh, sembari menjelajahi wilayah gurun beberapa kali. Di sana, dia secara tidak sengaja menemukan rahasia yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa wanita di samping Taoist Yi Feng adalah orang yang memulai semua ini, dan dia telah menggunakan burung pipit ilahi pemakan surga sebagai kambing hitam. Taoist Yi Feng tak percaya bahwa wanita yang telah menyusup ke dalam hatinya ternyata seorang penipu. Bahkan, ia hampir saja menipu Yi Feng dan mengambil tulang dewanya, ingin menggunakannya sebagai persembahan darah untuk membantunya menembus dunia kuno. Setelah mengetahui kebenarannya, Taoist Yi Feng merasa dunianya hancur berkeping-keping, dan hampir kehilangan akal sehatnya. Setelah rencana liciknya terbongkar, Meng Yu pun melepaskan semua kepura-puraan dan mulai bertarung melawan Ketua Tian Xuan. Saat itu, Ketua Tian Xuan belum mencapai puncak alam tertinggi, jadi dia tidak dapat mengalahkannya, dan hanya bisa menyaksikan Taoist Yi Feng diculik oleh iblis wanita ini dan dibawa ke wilayah gurun. Sejak saat ini, dendam antara sekte Great Wilderness Divine dan Meng Yu terbentuk. Meng Yu ingin mengambil tulang dewa Taoist Yi Feng dan mengorbankan seluruh benua timur untuk memperkuat dirinya. Rencana yang begitu berani bahkan membuat Ketua Tian Xuan ketakutan. Dia tidak berani ragu dan bergegas kembali ke sekte Great Wilderness Divine secepat mungkin, mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk mencoba dan menghancurkan iblis wanita ini. Setelah pertempuran ini, jumlah anggota sekte Great Wilderness Divine turun tajam dari lebih dari 300.000 menjadi kurang dari 30.000. Bab 757 Meng Yu, bagian 4.
Setan dalam diri Taois Yifeng terpicu setelah menyaksikan para seniornya gugur dalam pertempuran di hadapannya. Di antara 30.000 anggota Sekte Great Wilderness Divine yang tersisa, hampir semuanya menderita luka yang sangat serius. Taois Yifeng bahkan menghancurkan tulang dewanya sendiri, melukai Meng Yu dengan parah. Kemudian, ia membelah senjata di tangannya menjadi dua dan menusukkannya ke dada Meng Yu, membunuhnya. Namun, siapa sangka bahwa Meng Yu yang mereka yakini telah terbunuh sejak lama, masih hidup dan sehat. Memang benar dia masih hidup, tapi mungkin saja dia sudah sampai di alam kuno. Dia pasti akan kembali untuk membalas dendam pada kita. Setelah mengetahui hal itu, semua orang terdiam. Tidak seorang pun menyangka Meng Yu begitu gila hingga ia bahkan ingin mengorbankan seluruh benua timur demi keuntungan pribadinya. Dalam pertempuran besar itu, pemimpin sekte telah gugur. Di antara 7 pemimpin, hanya pemimpin puncak awan langit, Tian Xuan, yang selamat. Akan tetapi, karena Taois Yifeng telah menghancurkan tulang sucinya sendiri, Ketua Tian Xuan tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik rahasia asal-usulnya untuk menyelamatkan Taois Yifeng, dengan risiko menderita luka serius. Setelah kembali ke puncak awan langit, ia tak pernah muncul lagi. 10 tahun kemudian, Ketua Tian Xuan, yang telah lama mengasingkan diri, tiba-tiba muncul dan merekrut seorang pemuda dari dunia luar. Ia menerima pemuda ini sebagai muridnya dan mengumumkan bahwa pemuda ini akan menggantikannya sebagai ketua puncak awan langit berikutnya. Setelah melakukan semua pengaturan yang diperlukan, Kepala Tian Xuan menyerahkan urusan puncak kepada pemuda itu sebelum pergi. Pria muda ini jelas-jelas Ye Xuan. Sejak awal, semua orang mengira Ye Xuan akan sama berbakatnya dengan Ketua Tian Xuan. Namun, ternyata sebaliknya, karena Ye Xuan hanyalah seorang murid dengan bakat biasa. Ia tidak seberbakat yang mereka bayangkan. Ini juga alasan mengapa Gao Sun sangat membenci Ye Xuan saat itu. Lagi pula, Gao Sun tahu betapa berbakatnya Tian Xuan, dan tidak dapat mengerti mengapa dia merekrut seseorang yang begitu biasa sebagai penggantinya. Puncak awan langit, yang selalu menaungi puncak pedang tersembunyi, memudar menjadi tak dikenal, yang membuat Gao Sun yakin bahwa Ye Xuan tidak berguna. Karena itu, dia berulang kali mencoba membuat Ye Xuan marah, agar Ye Xuan mau bekerja keras dan berkultivasi dengan tekun untuk menggantikan posisi Tian Xuan. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah Ye Xuan benar-benar mengabaikannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Great Wilderness Divine kita menyembunyikan rahasia sebesar itu. Setelah mendengar Gao Sun menceritakan masalahnya secara rinci, semua orang merasa tersentuh, tetapi juga agak simpatik terhadap pengalaman Taois Yifeng. Akan tetapi, mereka juga memahami bahwa berkat tindakan cepat dari Sekte Great Wilderness Divine, malapetaka dapat dihindari, meski mereka tidak dapat mengerti mengapa hal itu dirahasiakan. Mungkin setiap kali masalah ini diangkat, orang-orang dari Sekte Great Wilderness Divine merasa luka lama kembali terbuka, sehingga memilih untuk menyembunyikannya sepenuhnya. Namun, hal itu tidak sedikit pun mengurangi kekaguman mereka terhadap Sekte Great Wilderness Divine, karena pengorbanan yang telah dilakukan sekte tersebut untuk memastikan keamanan benua timur terlihat jelas. Harus kuakui, Sekte Dewa Alam Liar Agung memang pantas menjadi kekuatan nomor 1 di benua timur kita. Aku merinding bahkan hanya memikirkan kejadian waktu itu. Pasti tragis. Setelah banyak murid meninggal, mereka akhirnya menang. Namun, siapa sangka iblis wanita ini masih hidup dan sehat. Lagi pula, siapa yang bisa menyangkal apa yang mereka lakukan saat itu? Jika mereka tidak bertindak saat itu, hari ini mungkin tidak akan ada. Pada saat ini, orang-orang teringat akan apa yang dikatakan Suge Yuiwe saat pertemuan itu. Dao perlindungan, yang dengannya seseorang tumbuh lebih kuat untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Tampaknya Sekte Dewa Gurun Agung memang setia pada kredo mereka. Penghormatan mereka terhadap sekte tersebut meningkat ke tingkat yang baru. Akan tetapi, mereka masih harus menghadapi dan mengatasi bencana saat ini. Paman Gao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Hua Rufeng. Ada jutaan monster ganas di luar sana. Jika kita tidak bisa mempertahankan garis pertahanan, puluhan juta orang akan mati. Dan iblis wanita itu bilang dia akan kembali. Jika dia melakukannya, bagaimana kita harus menghadapinya? Semua orang serentak mengalihkan pandangan mereka ke Gao Sun, mencari petunjuk. Namun, Gao Sun tidak punya solusi untuk masalah ini. Ia hanya berkata, Rufeng, bantu aku mengawasi situasi ini dulu. Aku harus segera kembali ke Sekte Dewa Gurun Besar untuk melaporkan masalah ini. Formasi pertahanan yang kita bangun cukup kuat, dan seharusnya bisa bertahan setidaknya beberapa bulan jika hanya mengandalkan monster-monster ganas itu. Masalah yang mendesak adalah Meng Yu, dan aku butuh masukan dari para pemimpin lainnya sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Untuk saat ini, bertahanlah. Dimengerti, Paman bela diri. Hua Rufeng tahu bahwa dengan adanya Meng Yu, pengaturan yang mereka buat sebelumnya tidak lagi efektif, dan bahwa membuat tindakan pencegahan yang tepat sangatlah penting.
Jika tidak, sekte tersebut akan terancam hancur di tangan iblis wanita ini. Gao Sun bergegas kembali ke sekte Great Wilderness Divine dengan ekspresi gugup, meninggalkan Hua Rufeng untuk memimpin garis pertahanan. Di aula pertemuan sekte Dewa Gurun Agung, para pemimpin dari berbagai puncak, kecuali Ye Xuan, telah tiba. Masing-masing dari mereka mendengarkan berita yang dibawa kembali oleh Gao Sun dengan wajah serius. Ternyata Meng Yu. Sungguh tak terduga serangan pengorbanan diri paman bela diri Yi Feng tidak berhasil membunuhnya. Mereka semua tahu arti kembalinya Meng Yu, terutama Yue Lun, yang gurunya terluka parah dalam pertempuran itu. Setelah kembali ke puncak Suitian, ia mewariskan jabatan kepala suku kepada Yue Lun sebelum meninggal dunia. Pada saat ini, alis Ao Lei berkerut erat. Pada saat itu, sebagai salah satu murid terkemuka generasi baru, dia juga ikut serta dalam pertempuran ini. Kakak Ao, kita harus berpikir matang-matang tentang bagaimana menangani situasi ini. Saat aku menghadapinya tadi, aku merasa tak berdaya, bahkan sebagai seorang kultivator alam tertinggi. Lagi pula, ada juga kerangka dan binatang buas itu. Jika kita tidak mengambil tindakan yang tepat, sekte ini dan semua orang yang kita coba lindungi akan musnah. Gao Sun mengucapkan kata-kata ini dengan nada panik. Kondisi mentalnya saat ini menjadi kacau akibat kejadian ini, dan para pemimpin lainnya pun sama-sama terganggu. Ao Lei tentu saja sangat jelas tentang hal ini. Namun, mengetahui bahwa Meng Yu adalah musuh kali ini, ia tidak punya solusi. Sekalipun Tian Xuan masih hidup, akan sulit menghadapi musuh sekuat itu. Ia merasa sangat tidak berdaya saat ini, dan bertanya-tanya apakah ia harus meminta bantuan Taois Yi Feng untuk mengatasi hal ini. Namun, iblis batin Taois Yi Feng disebabkan oleh Meng Yu, jadi ia tidak ingin memperburuknya dengan membuka kembali luka lama. Kemudian, pada saat ini, sekte Great Wilderness Divine mengalami sesuatu yang mengejutkan. Kilatan cahaya ungu memenuhi langit di atas sekte itu. Pada saat ini, hati setiap orang bergetar saat mereka bergegas keluar untuk memeriksa. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada yang menyerang sekte itu? Setelah melihat ke arah lampu yang berkelap-kelip di langit, mereka semua terkejut. Itu guru. Guru akan mengakhiri pengasingannya. Pada saat ini, semua beban seakan terangkat dari pundaknya. Apakah adik kita akhirnya akan mengakhiri pengasingannya? Para pemimpin yang hadir juga sangat terkejut. Namun, setelah mengamati dengan saksama, mereka menemukan bahwa sumber cahaya ungu itu memang puncak awan langit. Beberapa saat kemudian, pilar cahaya ilahi melesat ke langit, dan pedang-pedang ilusi mulai menari-nari di angkasa. Di tengah-tengah pedang-pedang itu, sesosok muncul di angkasa, memancarkan aura dahsyat seorang ahli alam kuno. Bahkan mereka yang berada di Gunung Langit pun dapat melihat fenomena duniawi ini, dan mereka dapat mengetahui bahwa aura orang ini tidak jauh berbeda dengan aura Meng Yu sebelumnya. Seorang ahli alam kuno. Betapa mengejutkannya. Lihat sosok itu. Orang ini yang termuda di antara semua pemimpin mereka. Dia Ye Xuan, yang mereka sebut pedang abadi. Ye Xuan benar-benar telah mencapai alam kuno. Lagi pula, auranya sepertinya bukan aura seorang ahli alam kuno tahap awal atau menengah. Mungkinkah dia? Kemudian, niat pedang yang tajam mengembun di langit dan turun ke atas binatang buas yang menyerang garis pertahanan. Ledakan. Disertai ledakan keras, gumpalan debu tebal langsung menutupi pandangan semua orang. Ketika debu mulai mereda, mereka semua terkejut melihat binatang buas yang mengamuk itu telah menderita banyak korban. Sosok berjubah putih di langit meregangkan tubuhnya dengan santai. Rasanya jauh lebih baik. Melihat serangan pedang Ye Xuan yang mengejutkan, rahang mereka hampir jatuh karena terkejut. Setelah akhirnya tersadar, semua orang berteriak serempak, "Selamat atas terobosanmu ke alam kuno, Ketua Ye Xuan." Di sisi lain, di sebuah istana di wilayah gurun, Meng Yu juga merasakan serangan pedang yang mengejutkan ini, dan mengerutkan kening. Hanya dengan satu tatapan, ia dapat memastikan bahwa sumbernya adalah sekte Dewa Gurun Agung. Ahli manakah di sekte Great Wilderness Divine yang telah mencapai alam kuno? Apakah itu Tian Xuan atau Yi Feng? Rasa bahaya muncul di hatinya, tetapi juga rasa ingin tahu. Untuk waktu yang sangat lama, tidak ada seorang pun di seluruh benua timur yang berhasil menerobos ke alam kuno. Akan tetapi, saat dunia akan hancur, kelahiran tiba-tiba seorang ahli alam kuno memberi orang-orang harapan untuk bertahan hidup. Itu seperti sinar cahaya di tengah kegelapan tak berujung. Saat awan ungu dan sinar ungu yang menyilaukan menyebar, semua orang di benua timur menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, dan segera mengangkat kepala untuk memeriksa. Bahkan para kultivator dari sekte Dewa Gunung Surgawi dan sekte Dewa Danau Giok pun dapat melihatnya. Alam kuno. Orang itu benar-benar berhasil. Bab 759 Sekte Ilahi Tertinggi, Krisis Mendadak. Taois Changhai juga melihat ke arah sekte Great Wilderness Divine dari jauh, matanya penuh dengan keterkejutan. Ye Xuan telah memenuhi tujuan seumur hidup gurunya untuk mencapai alam kuno. Di sekte Dewa Tertinggi, Taois Gu Hao tengah duduk di singgasana megah,
dan saat melihat awan ungu dan cahaya di kejauhan, ia pun menjadi marah dan memecahkan cangkir teh di tangannya. Sialan! Bocah itu benar-benar sampai di alam kuno. Meskipun jarak antar sekte begitu jauh, aura seorang ahli alam kuno begitu jelas. Kini, ia kebingungan. Dengan orang ini yang berhasil menerobos, sekte dewa tertinggi akan selamanya ditindas oleh sekte dewa gurun besar. Taois Gu Hao merasa sangat emosional dan agak putus asa terhadap masa depan sekte tersebut. Guru, jangan terlalu khawatir. Sekarang bencana telah menimpa kita, bahkan sekte Dewa Gurun Agung mungkin tidak akan selamat. Lebih baik kita berjaga-jaga dan menunggu. Kita bisa menghadapi mereka sesuai situasi di masa depan, kata Li Hong dengan hormat. Dia telah lama berada di sisi Taois Gu Hao, jadi dia tahu betul apa yang dipikirkan gurunya. Namun, dia sangat jelas tentang satu hal. Ye Xuan jelas menjadi pusat perhatian saat ini. Jika segala sesuatunya damai dan stabil, ini pasti akan menjadi peristiwa yang menggembirakan bagi sekte Great Wilderness Divine. Namun, mengingat situasi saat ini, belum ada kepastian yang pasti. Tidak ada yang tahu siapa yang akan selamat atau binasa di tengah bencana ini. Setelah mendengar perkataan Li Hong, mata Taois Gu Hao berbinar, karena ia tiba-tiba memikirkan sebuah rencana jahat. Mungkin dia bisa memerintahkan beberapa bawahannya untuk memancing lebih banyak binatang buas menuju sekte Dewa Belantara Agung dan Gunung Langit. Sebagai sekte yang terkuat, mereka seharusnya memikul tanggung jawab yang lebih besar, bukan? Dengan cara ini, tekanan pada sekte dewa tertinggi akan sangat berkurang. Rasanya seperti sekali mendayung dua burung terlampaui. Satu-satunya kekurangannya adalah mereka yang ia kirim akan berakhir menjadi pion tumbal. Sekalipun mereka berhasil kembali, hanya orang mati yang menyimpan rahasia. Taois Gu Hao bersedia membayar harga ini, dan segera berkata, pergi dan panggil Taois besi hitam ke sini sekarang. Akan tetapi, sebelum Taois Gu Hao dapat melaksanakan rencananya, udara di sekitarnya berkilauan dan bergetar. Saat itu, wajah Taois Gu Hao sehitam arang. Ia segera berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berani menyentuh formasi pertahanan? Taois Gu Hao melontarkan kata-kata ini dengan ekspresi dingin, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani menjawab. Di tempat lain, Han Tai telah bersembunyi dan tersenyum sinis. Para murid yang menjaga formasi pertahanan semuanya kacau, memikirkan cara untuk menstabilkan formasi. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, monster-monster yang mengeluarkan kabut hitam muncul di luar formasi. Monster-monster itu menatap para murid dalam formasi itu dengan mata dingin, jelas ingin melahap mereka. Pada saat ini, sebuah pemikiran kolektif muncul dalam benak para pengikutnya. Sialan! Kita tamat! Ledakan! 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 Formasi pertahanan itu terus-menerus dibombardir dengan serangan dari binatang buas yang mengamuk yang dengan kejam menatap mangsanya yang bersembunyi di dalamnya. Monster-monster ini pasti berasal dari alam yang dipenuhi kekuatan aneh, dan telah menghancurkan semua yang ada di hadapan mereka. Mereka telah melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, mereka tidak menyadari ada sekte tersembunyi di sini. Lagi pula, tempat ini memang terlalu terpencil. Namun, yang tak terduga adalah mereka tiba-tiba mendeteksi fluktuasi aura dari dataran ini, serta mencium aroma kekuatan hidup yang melimpah. Terpikat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada makhluk hidup yang bersembunyi di sini. Begitu mereka mulai mencari, mereka akhirnya menemukan sekte Supreme Divine dan melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Di bawah pengaruh kekuatan aneh itu, binatang buas dari wilayah tandus ini sudah menjadi gila. Apapun yang tidak terinfeksi oleh kekuatan aneh itu akan menjadi sasaran. Bukan hanya sekte dewa tertinggi. Beberapa kekuatan lain juga diserang. Namun, sekte dewa tertinggi berada dalam kondisi yang lebih buruk karena mereka tidak menyangka akan ketahuan setelah menyembunyikan seluruh sekte mereka. Bencana apokaliptik ini seolah bertekad menghancurkan semua kehidupan di benua timur. Beberapa kultivator yang cerdik juga menyadari bahwa kekuatan duniawi yang mengisolasi benua timur dari benua lain tiba-tiba melemah. Di tempat lain, di Sky Mountain, puluhan juta orang menatap Ye Xuan di langit. Selamat, Ketua Ye Xuan. Selamat atas keberhasilanmu menembus dunia kuno. Teriakan dan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya yang serupa dengan ini terdengar di mana-mana. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan Ye Xuan pun terkejut. Dia memang telah mencapai terobosan, tetapi apakah perlu membuat keributan sebesar itu? Ahem, meski begitu, ini memang cukup memuaskan, pikir Ye Xuan dalam hati sambil melihat ke arah daratan di bawahnya. Ketika dia memandang ke kejauhan dan mendapati wilayah gurun itu telah dipenuhi kabut hitam, dia terus menyelidiki lebih dalam dan mendapati bahwa di wilayah aneh itu ada sesosok makhluk yang amat kuat, tengah menatapnya dari jauh. Saat dia merasakan makhluk kuat ini, Ye Xuan mengerutkan kening. Tampaknya bencana itu terjadi lebih awal dari yang ia duga. Satu-satunya hal yang membuatnya lega adalah ia berhasil menembus dan memperkuat fondasi kultivasinya tepat waktu.
Ia kini sekuat ahli alam kuno tingkat puncak. Tanpa kekuatan itu, dia tidak akan mampu mengatasi bencana dahsyat ini. Bencana ini tentu akan menjadi peristiwa yang terukir dalam catatan sejarah benua timur. Bab 760 kembali. Namun, masih harus dilihat apakah pertempuran ini dicatat sebagai kemenangan bagi umat manusia, atau kekalahan total. Pada saat ini, Ye Xuan dengan tenang mengumpulkan kekuatannya, memasukkannya ke dalam formasi pertahanan Gunung Langit. Kemudian, sosoknya melesat dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Ye Xuan tidak ada lagi, orang banyak segera mulai berdiskusi. Wah, seram sekali. Apa aura seorang ahli alam kuno memang seseram itu? Sepertinya auranya bahkan lebih kuat daripada wanita tadi. Apa aku salah? Ketua Ye Xuan baru saja naik pangkat, kan? Hua Rufeng, yang mengawasi segala sesuatu di atas Gunung Langit, tersentak kaget saat melihat kehancuran yang diakibatkan oleh serangan Ye Xuan. Kekuatan tempur paman bela diri Ye terus meningkat. Satu tebasan pedang saja sudah cukup untuk menghabisi monster-monster ganas ini. Dalam kasus ini, kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Di puncak gunung yang lain, Xiang Yun berteriak kegirangan, "Yai! Ternyata guru. Dia benar-benar tidak tidur selamanya. Dia telah muncul kembali." Begitu dia selesai berbicara, Feng Xiyun segera menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani membiarkannya melanjutkan berbicara. Pada saat ini, para petinggi sekte Great Wilderness Divine sedang berkumpul dan menunggu kepulangan Ye Xuan. Semuanya, lama tak berjumpa, aku merindukan kalian semua. Meskipun Ye Xuan sudah menjadi ahli alam kuno, ia tidak berpura-pura. Sebaliknya, ia berbicara dengan ramah. "Selamat, saudara muda. Kau telah membuat sekte Dewa Gurun Agung kita bangga. Sungguh momen yang membahagiakan," kata Lidahai penuh semangat. Para pemimpin lainnya memberi selamat satu demi satu. Ekspresi tegang mereka sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. "Adik laki-laki, aku harus mengucapkan selamat kepadamu kali ini. Yue Lun, kita berdua tidak perlu sopan santun, kan?" Wajahnya langsung memerah. Sungguh memalukan. Setelah semua orang mengucapkan selamat, Ao Lei mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Untungnya, saudara muda Ye, kau menyelesaikan kultivasi pengasinganmu tepat waktu. Sekarang, kita harus membahas dengan baik bagaimana menghadapi bahaya yang dihadapi sekte kita." Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Bencana ini adalah masalah hidup dan mati. Jika mereka tidak berhati-hati, sekte Dewa Gurun Agung di benua timur mungkin akan hancur. Setelah semua orang duduk, Zhuge Yuiwei dengan gembira berdiri di samping Ye Xuan. Ia tidak lagi harus menghadapi tekanan dari pertemuan-pertemuan ini, dan akan dapat fokus pada kultivasinya. Ye Xuan berbalik dan menatap murid tertuanya. Melihat penampilannya yang kelelahan, ia merasa sangat khawatir. Memang, masa-masa itu terasa berat baginya. Lagi pula, mengemban tanggung jawab mengelola urusan puncak langit awan adalah tanggung jawab yang besar. Meskipun hanya ada 3 murid, kata-katanya mengandung wibawa dan mewakili pendirian puncak langit awan dalam pertemuan-pertemuan ini. Permintaan yang berat dari seseorang yang masih semuda itu. Ye Xuan mengusap kepalanya pelan dan menghiburnya, "Baiklah, kamu harus istirahat yang cukup. Serahkan sisanya padaku." "Baiklah, guru. Kalau begitu, saya akan kembali ke puncak awan langit." Ye Xuan mengangguk dan berkata, "Baiklah, kembali dulu." Setelah dia pergi, suasana kembali tegang, sementara mereka berunding tentang apa yang harus dilakukan. Ye Xuan agak bingung. Dia telah melihat situasi di luar sebelumnya, dan tampaknya belum mencapai titik putus asa, tetapi mengapa orang-orang ini semua terlihat begitu sedih? Ao Lei menatap ekspresi bingung Ye Xuan dan berkata, "Adik Ye, karena kamu baru saja menyelesaikan retretmu, kamu mungkin tidak begitu jelas tentang apa yang sedang terjadi." Dia kemudian menoleh ke Gao Sun dan berkata, "Beritahu dia tentang situasi umum terlebih dahulu." Mendengar ini, Gao Sun membasahi tenggorokannya dan berkata dengan tegas, "Saudara muda, apakah kamu mendengar tentang kejadian yang terjadi di sekte Dewa Gurun besar kita 100 tahun yang lalu?" "Oh, 100 tahun yang lalu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.